Adikku adalah pengagum rahasia. Sejak saya masih kecil, saya memiliki pikiran buruk tentang saya. Di permukaan, dia sangat arogan terhadapku. Di balik layar ada sungai kecil yang menyelinap ke tempat tidurku. Hooligan untuk mencegahku diculik oleh wanita lain. Dia memakai sutra hitam setiap hari untuk menggodaku. Awalnya kukira karena adikku cuek dan tak peduli. Tidak sampai kemudian saya mengetahuinya. Ini adalah pendahulu dari memburuknya perasaan ringan. Xiao Arowana, kenapa kamu di tempat tidurku? Anda berteriak selamat pagi saudara kaget. Xiao Longyu duduk dengan enggan dan mengeluh. Dan tidakkah kamu akan begitu keras? Dikatakan bahwa gadis yang baru saja bangun adalah yang paling lucu. Jika gadis ini adalah ikan kecil, itu benar-benar menggemaskan. Anda bernapas sedikit lebih cepat. Anda bisa mencair dan mengabaikannya. Sebaliknya, aku memeluk dirimu dan bertingkah seperti anak manja. Suara saudara laki-laki Xiao Yuer cengeng. Ditambah aroma di tubuhku. Anda hampir mulai dengan kelembutan di lengan Anda. Kamu gadis kecil karena paman dan bibimu tidak ada di sini. Itu sebabnya kau sangat lancang, bukan? Hingga gerakan di pelukannya berangsur hening. Anda akhirnya bisa bernapas lega. Tapi kemudian, Anda ditembaki di tempat tidur oleh gadis kecil itu. Saudaraku, maukah kamu tidur denganku sebentar? Tidak, katamu tegas. Tidak. Tidur denganku dan larut dalam kebisingan. Akhirnya memaksa Anda untuk dengan enggan setuju. Kakak adalah yang terbaik. Kepala kecilnya bergesekan dengan dadamu. Tanpa kamu sadari, mulut kecil yang lembut juga sengaja menggores pipimu. Ikan kecil itu mengangkat sudut mulutnya puas. Suaranya semakin kecil. Perlahan tertidur lagi. Saya ingin menangkap ikan kecil. Interogasi yang baik. Dan Anda masuk ke dalamnya bahkan sebelum Anda bertanya. Aku menoleh dan menatap mata pendiam dan lembut yang mengantuk di depanku. Napas panas dari mulut Anda dengan lembut mengenai wajah Anda. Itu menggelitik hatimu. Ini juga gatal, lupakan saja. Ikuti saja gadis kecil ini. Siapa yang menjadikannya ikan kecilnya sendiri? Anda tertawa, dengan lembut membelai kepala ikan kecil itu. Meleleh ke bibir. Letakkan tanganmu di wajahmu dan gosokkan ke saudaramu, kamu sudah bangun. Kau baru membuka matamu. Suara yang menyenangkan datang ke telingaku. Bangun, ikan kecil, bagaimana tidurmu? Sangat bagus untuk larut dalam satu tangan di kepala. Aduk wajahmu dengan rambut. Dan begitu kamu membuka matamu, kamu bisa melihat saudaramu di sisimu. Saya sangat senang. Tersenyumlah dan mulailah menggosok wajah Anda saat Anda berbicara. Ikan kecil, tarik napas dalam-dalam. Tutup matamu dan mulailah membaca hatimu. Senyumnya sedikit terbalik di sudut mulut. Artinya katakan saudara, apa kamu punya pikiran buruk tentang adikmu? Bukan kacang hijau? Saya tidak memilikinya, Anda menjelaskannya dengan panik. Bagaimana ikan kecil melihat melalui pikirannya sendiri? HMPH, benar saja, cabul. Setelah mengatakan itu, saudaraku membenamkan wajahnya di lehermu. Kemudian dia dengan sengaja memutar tubuhnya beberapa kali. Ikan kecil, jangan bergerak. Anda merasa ingin menangis. Kemudian Anda mendengar suara gadis itu, saudara. Tolong pegang aku. Apakah Anda masih ingin tidur siang lagi? Yah, aku sudah tidur beberapa kali. Mengapa Anda tidak pergi ke surga ketika Anda tidur begitu lama? Apakah kamu masih makan? Risiko pasangan. Sebenarnya Anda hanya ingin mengubah topik pembicaraan. Singkirkan pembubaran dari dirimu sendiri. Berhenti memarahi, berhenti memarahi. Orang tahu mereka salah. Larut terburu-buru untuk memohon belas kasihan. Cepat dan jujur kembali ke kamar untuk mengganti fotografi. Gadis kecil itu mengeluh sambil berganti pakaian. Kakak lurus tidak bersenang-senang sama sekali. Bodoh besar kayu besar. Kakak bodoh, kamu datang ke meja perlahan. Aku melihat gadis kecil itu menatapmu dengan marah. Bibir kecil dengan senandung mengerucut terlalu tinggi.
Sombong banget. Hatimu akan meleleh. Bagaimana ikan kecil itu bisa begitu lucu? Bahkan membuat masalah. Sangat bagus juga. Tepat ketika Anda berpikir tentang bagaimana membujuk seorang gadis kecil. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu diletakkan di kakiku. Tersenyumlah dan lihat ke samping secara tidak wajar. Pipi merah. Dia juga tersandung. Selama Anda menekan kaki saya, saudara, aku hampir tidak akan memaafkanmu. ASI juga memiliki manfaat seperti ini. Tidak, ada hukuman seperti itu. Anda memanggil, pastikan untuk datang lebih banyak. Anda tidak punya apa-apa lagi. Adalah untuk mengakui hukuman. Sepasang kaki ramping dan indah bertumpu pada lutut Anda. Kaki kecil di pelukanku gemetar gelisah. Anda belajar titik akupuntur gelap dalam video di internet. Kakak, ketuk nih. Tersenyumlah dan katakan dengan suara teredam. Maaf, maaf. Anda cepat dan santai. Berdiri agar terlihat tertarik. Seringai di mata dan mulut. Benar saja, saya masih harus memberi saudara saya beberapa keuntungan. Lihat bilah kemajuan ini. Bukankah itu hanya menggosok? Anda berhenti cukup cepat. Lagi pula, saya belum makan sepanjang pagi. Perut Xiao Yuer baru saja keroncongan. Meskipun Anda belum cukup memeras. Tapi Anda tidak bisa membuat ikan kecil itu lapar. Anda biasanya ingin menyentuh kepala ikan yang meleleh. Kenapa kau ditampar sebelum menyentuhnya? Larut dengan segera letakkan tangan Anda di atas kepala Anda. Kewaspadaan mata. Anda percaya dan menarik tangan Anda. Malu, aku hanya ingin menyentuhmu. Ah, saya ditolak oleh ikan kecil. Apakah dia tiba-tiba tahu bahwa dia tidak boleh begitu dekat? Ming Ming masih tidur bersama di pagi hari. Dia meletakkan tangannya di pinggang dan bertanya kepada saudaranya. Anda baru saja selesai menyentuh kaki seseorang. Lalu dia datang untuk menyentuh kepalaku lagi. Bisakah saya tolong? Mata ikan yang meleleh menunjukkan sedikit kebencian. Kau baru bereaksi. Tapi Xiao Yuer, kakimu sangat bersih. Itu tidak kotor sama sekali. Anda merasa acuh tak acuh dan merentangkan tangan Anda. Saya biasa menjadi kotor setelah bermain bola. Akibatnya, Anda tidak mau datang tanpa menahan Anda. Itu berbeda. Tidak bisakah aku tidak menyukai diriku sendiri? Kakak, cepat cuci tangan. Kalau tidak, jangan sentuh. Aku meleleh di bawah peringatan keras. Anda hanya menyalakan keran dengan jujur. Dengarkan suara gemerincing di dalam. Larut kembali ke tempat duduk Anda dengan senyum di wajah Anda. Dia hanya menyukainya. Sangat menyenangkan berkelahi dengan saudara laki-laki saya setiap hari. Sisi ini larut dalam duduk di kursi. Melihat gumpalan mie di mangkuk. Saya secara tidak sadar memikirkan hanya saat Anda menyentuh kaki Anda. Omong-omong, saya juga menyentuh kaki saya beberapa kali. Kakak Sepi larut dalam cemberut dan mengeluh dengan suara pelan. Pikirkan tentang apa yang terjadi. Wajah kecil itu merah dan panas. Anda mencuci tangan dan kembali. Saya melihat seekor ikan kecil dengan kepala terkulai. Singkirkan rambutmu. Anda tidak takut jatuh ke dalam mangkuk. Mengatakan. Anda mengulurkan tangan dan membantunya menggabungkan rambut panjang di kedua sisi. Lalu dan kemudian. Dan Anda mendapatkan satu ikan kecil dari perona pipi hingga telinga. Itu larut ke dalam mulut sedikit demi sedikit. Setelah merasakan gerakanmu, angkat kepalamu, lucu dan imut dengan mata besar. Saya benar-benar ingin menggertak Anda menggeram di hati Anda. Tapi gerakanmu luar biasa. Ikan kecil itu baru saja menyeka sup dari mulutnya. Anda menyilangkan kaki Anda, ikan kecil. Setelah makan malam, ayo turun beberapa putaran. Kenali lingkungan di sini. Yah, itu larut menjadi anggukan. Dia selalu begitu patuh. Tapi aku hanya mendengarkanmu. Lihatlah ikan kecil yang lucu. Anda tidak dapat menahannya. Gosokkan di kepalanya lagi. Anda dapat mencuci tangan kali ini. Senyum. Jadi aku benar-benar ingin memeluk dirimu dan bertingkah seperti anak manja.
Saya masih ingin menekan saudara laki-laki saya ke dinding dan mencium dan bersenandung. Dia mengejar rendah, tapi sudah jelas. Seperti yang terjadi, dia tidak bisa melakukan itu. Anda merasa lebih buruk, tapi tidak apa-apa. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda akan menyelesaikannya. Saya melihat Anda menyingkirkan kaki Erlang Anda yang mengetuk. Berdiri perlahan. Xiao Yue, aku mau ke toilet, kamu makan perlahan. Nah, bukankah kamu baru saja keluar? Saya baru saja mencuci tangan, tiba-tiba saya merasakannya sekarang, jadi. Senyum dan anggukan mengerti. Anda menepuk kepalanya. Gerakan kaku. Kaitkan tubuh Anda dan gerakan langkah Anda. Kenapa kakakku merasa sedikit aneh? Indra keenam alami wanita. Mendesaknya untuk mengintip. Tangan di gagang pintu. Tapi pada akhirnya, dia terlalu malu untuk mendorongnya. Saat Anda memecahkan masalah, meleleh menjadi makan mie dengan sangat cepat. Setelah membereskan piring dan sumpit, kembali ke kamar untuk mengganti pakaian. Adikku baru saja mengatakan bahwa dia akan turun. Tunggu hingga larut dan keluar setelah berganti pakaian. Aku menabrakmu setelah ke toilet. Kakak, mengapa kamu begitu lambat? Berjongkok begitu lama. Saudara, apakah Anda ingin menumbuhkan wasir? Salah. Tidak lain kali. Kesalahan bujanganmu. Tampaknya, lain kali, itu akan terjadi ketika Xiao Yue tidak ada. Jika tidak, saya selalu merasa seperti sedang menyelinap dengan ikan kecil di punggung saya. Sedikit pemalu, dengan senyum tak berwajahmu di punggungmu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ayo turun untuk jalan-jalan. Anda sangat senang mengganti pakaian Anda. Menemani Xiao Yue di lantai bawah. Setelah mengganti pakaian Anda berdiri di depan pintu dan memakai sepatu Anda. Xiao Yue, kenapa kamu tidak mengubah saudaramu? Gadis kecil itu berbicara, bisakah kamu membantuku memakai sepatuku? Saat dia mengatakan itu, dia meleleh dan mengangkat kaki kecilnya ke atas. Tidak masalah jika Anda keberatan atau tidak. Itu tepat di depan Anda. Anda berjongkok dan memakai sepatu Anda. Aku mendongak dan melihat selimut. Kaki kecil terbungkus kaos kaki putih. Mengangguk lagi. Saya melihat pipi kemerahan ikan kecil. 2 detik hening. Anda meraihnya. Apakah ini pertama kalinya Anda memakaikan sepatu padanya? Anda biasa mengikat tali sepatu ikan kecil. Oke, ketika Anda berdiri. Karena dekat, ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Senyum langsung memegang wajahmu, menatap bibirmu perlahan mendekatimu. Matamu terbuka sangat lebar. Tapi aku mendengar gadis kecil itu mengeluh, saudaraku. Mengapa bibirmu begitu kering? Apakah semuanya terkelupas? Bukankah kau baru saja ingin berciuman? Apa topiknya? Penulis anjing kamu sangat sialan. Aku mengutuk autor dalam hati. Anda secara tidak sadar menggigit kulit dari mulut Anda. Dan kemudian segera meleleh menjadi berhenti dan berhenti menggigit. Saudaraku, bibirmu selalu terbelah dan berdarah. Kenapa kau tak tahu? Larut dalam belokan sengit. Ambil lip balm dari meja. Suara Xiao Yue yang tidak terpakai belum jatuh. Anda didorong ke pintu oleh gadis kecil itu. Kau dipukuli tembok. Jangan bicara. Larut menjadi hanya menempel padamu seperti ini. Tangan di dadamu. Sebuah jari menempel di bibirmu. Rotasi lipstik. Keduanya semakin dekat dengan senar lagi. Gas hangat mengalir ke wajah Anda. Jangan bergerak, pindahkan saja saudaramu. Jakun Anda tidak bisa tidak menelan. Kata-kata Xiao Yue benar-benar menyesatkan. Rasakan wajah dekat. Ini mengalihkan perhatian Anda dalam sekejap. Tampilan serius dan hati-hati itu. Bibir merah sedikit terbuka. Anda menatapnya dengan mata tertutup. Aku hanya punya mata untuknya, oke. Di sana kita pergi. Sambil tersenyum, ia memasang tutup lipstik. Tekan lembut dadamu. Bangun, saudara, apa yang kamu lakukan? Sip kamu baru saja bereaksi. Bibir sensitif yang patuh. Hei,
Kakak adalah yang terbaik. Gadis kecil itu berkata dan mencubit wajahnya. Apakah kebalikan dari mencubit kita? Anda segera memegang wajah ikan yang meleleh. Membungkuk dan meniup telinganya. Terima kasih ikan kecil. Bibirnya benar-benar kering. Saya pikir gadis kecil itu akan sama seperti sebelumnya. Malu-malu mundur. Aku tidak menduganya. Dua tangan kecil yang lembut melingkari pinggangmu. Memelukmu. Kepala juga mendekat. Terkubur di pundakmu. Kakak, sangat tidak nyaman untuk memelukmu. Tanpa diduga, Xiao Yuer tidak hanya tidak lari. Sebaliknya, dia menang. Rasakan kehangatan di pelukanku. Hangat, kamu langsung melemparkannya. Benar-benar jatuh ke dalam grup, saudara. Kau nyaman, kau sungguh tak menduganya. Ternyata gadis kecil yang malu-malu saat digoda. Itu berani. Meskipun dia merangkak ke tempat tidurnya di tengah malam. Sepertinya sedikit lebih berani. Oke, ikan kecil, cepat turun. Anda menepuk punggung ikan yang tersenyum. Gerak dia untuk melepaskannya. Itu saja. Tersenyumlah lebih banyak ketika kamu kembali lagi nanti. Mengatakan seperti tawar-menawar. Oke, ketika Anda kembali, Anda bisa memeluk Xiao Yuer jika Anda mau. Anda dapat memegangnya sesuka Anda. Anda mengatakannya seperti anak kecil. Xiao Yuer tersenyum manis dan gantung diri dengan pull hook. 100 tahun tanpa perubahan. Dicap. Dia senang meninggalkan pelukanmu. Kemudian ambil inisiatif untuk memegang tangan Anda dan berjalan keluar. Mereka berdua mengelilingi komunitas seperti ini. Akhirnya, itu dibubarkan di bawah permintaan yang kuat. Baru saja keluar dari komunitas. Saya tidak mengambil beberapa langkah. Rasanya seperti seseorang memanggil namamu dari belakang. Chen Ze Xiao Rong Yu. Itu adalah teman sekelasmu di SMA. Saya juga diterima di sekolah yang sama di perguruan tinggi. Saya pergi. Kenapa kalian berdua berjalan begitu cepat? Hubungi kalian berdua dan jangan melihat ke belakang selama setengah hari. Bagaimana saudara kandung? Mengapa kalian berdua tidak membuat pasangan? Melihat tangan yang kamu pegang. Tong Jing menunjukkan ekspresi bahwa aku tahu itu. Itu kamu ya nak. Bawa benda untuk berkeliaran di sekolah. Anda melihat keduanya dengan bercanda. Murong Yan memutar matanya. Apakah ada kemungkinan itu milik penyelamat kita? Jika Anda menamparkan kepala Anda, saya akan menghapusnya. Benar-benar lupa. Murong Yan tidak lagi peduli padamu. Ia menoleh dan menggandeng lengan ikan yang larut. Aku tidak akan berbicara dengan kalian berdua lagi. Ini masih ikan kecil yang harum dan lembut yang nyaman untuk dipeluk. Sumur yang sama tidak bisa tidak menarikmu ke depan. Jaga jarak tertentu dari dua di belakang. Kalian berdua di sini, tentu saja kami akan mentraktirmu makan. Ikuti saja aku. Anda langsung mengerti. Anak ini pasti punya sesuatu untuk menemukannya. Ikan kecil, Anda dan keluarga. Bagaimana hubungan saudara saya berkembang? Murong Yan bertanya sambil tersenyum. Oh, kami adalah saudara laki-laki dan perempuan. Bagaimana lagi ia bisa berkembang? Gadis kecil itu menundukkan kepalanya karena malu. Yo, kami adalah saudara laki-laki dan perempuan. Murong Yan mempelajari nada Xiao Yuer. Kata Sok, wajah ikan yang tersenyum terlihat semakin merah. Telan, jangan bicara omong kosong. Saudaraku, dia bisa mendengar. Murong Yan semakin dekat dengan Dianze. Xiao Yuer, apakah kamu tidak jujur? Katakan saja padaku apakah kamu menyukai saudaramu atau tidak. Aku tersenyum goyah. Saya tidak mau mengakuinya, dan saya tidak mau mengatakan saya tidak menyukainya. Berpalinglah dan jangan bicara. Kakak Nima, jangan berpura-pura menjadi anak sapi denganku. Cara kalian berdua saling memandang akan menggambar kawat. Senang berbicara tentang kakak dan adik. Polisi di sini juga mulai menanyaimu dan menghela napas. Dia telah terlihat seperti ini selama bertahun-tahun. Aku sudah terbiasa. Bagaimana saya bisa tahu apa artinya? Bagaimanapun, sekarang teman saya telah memberitahu Anda. Ikan kecil itu menyukaimu.
Jangan terlalu khawatir. Pergi langsung dan Anda selesai. Kakak, saya masih menunggu untuk menelepon kakak ipar saya. Kamu juga tersenyum, akan membuatmu berteriak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ikan yang meleleh. Pasti akan. Pokoknya, Xiao Yue, dengarkan aku. Naik saja dan tekan naiking untuknya. Kemudian lihat reaksinya dan Anda akan tahu. Murong Yan juga memiliki ide buruk di sini. Jika dia menerimanya, dia menyukaimu. Apakah saudara saya tidak menerimanya? Lalu dia pemalu. Rasa malu membuktikan bahwa dia menyukaimu. Tersenyumlah dan beberapa kehidupan tidak bisa dicintai. Mengapa saudara laki-laki saya menyukai saya? Oh, berhenti cekikikan. Apakah Anda mendengarkan apa yang saya katakan? Wajah Murong Yan penuh dengan ketidakberdayaan. Dengan marah mencubit wajahnya. Oh begitu. Xiao Rongyu hanya bisa tersipu dan berkata ayo datang. Restoran hotpot ini enak. Saya sangat merekomendasikannya. Tong Jing membawa beberapa orang ke restoran hotpot. Melihat mereka berdua pergi untuk mendapatkan bahan-bahannya. Ikan Xiaolong yang telah duduk di samping dengan jujur. Akhirnya tidak bisa menahannya. Segera berbaring di pangkuanmu dan bertingkah seperti saudara yang manja. Sentuh mata cerah ikan kecil itu. Tanganmu dengan terampil membelai wajahnya. Gadis kecil itu juga meraih tanganmu dan mengusap pipinya. Oke, bangun sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan menurunkan pakaiannya. Menutupi dan larut secara tidak sengaja. Pinggang yang lembut terbuka. Gadis kecil yang baik dengan patuh setuju. Kepala bersandar di bahu Anda. Sedikit lagi nanti, saat kau berbaring di pangkuanku sekarang. Pinggangnya terbuka. Katamu ragu-ragu, aku mengerti. Jadi saudara, Anda tidak ingin saya menunjukkannya kepada orang lain. Saya hanya bisa menunjukkan kepada Anda, kan? Ya, kepalamu. Bukan itu maksudku. Itu artinya kamu tidak bisa menunjukkannya kepada saudaramu. Atau bisakah orang menunjukkannya kepada orang lain? Tidak boleh menunjukkan busur kakimu di sudut mulutmu. Hanya aku yang bisa melihat. Anda mengatakannya dengan tergesa-gesa. Tapi begitu kata-kata itu keluar, kamu bereaksi. Aku tersipu malu. Mengapa Anda cemburu, saudara? Apakah ya tidak? Tersenyum tidak memberimu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Kau berhenti bicara? Ajukan pertanyaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi bagaimana senyum itu bisa menyerah? Kakak yang baik, katakan saja. Bukan. Katakan saja. Apakah Anda cemburu pada orang lain? Anda tidak bisa tidak melihat ikan yang meleleh. Tatapan menyedihkan itu hanyalah sebuah pengetahuan. Maka Anda hanya bisa menjawab dengan datar dengan mengatakan ya. Hihi, aku tahu kakak, kamu tidak tahan. Melebur dalam senyuman, mengatakan bahwa setelah semua, antara kakak dan adik. Apa salahnya cemburu? Hei, itu maksudku. Menghadapi alasan yang ditemukan oleh Xiao Yue, saya dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, Lusun mengatakannya dengan baik. Saya akan memberi Anda langkah-langkah dan turun dengan cepat. Jangan beri wajah no. Saat Anda membuat panci panas, Anda membawa sepiring loah dari samping. Yang licin tidak pernah menangkap. Ayolah, benda ini benar-benar licin. Anda mengeluh, halus dan dilelehkan menjadi sumpit. Dan kemudian tangan kecil itu ada dalam tatapan tak percayamu. Pegang tanganmu di pinggangmu. Saudaraku, rasakan milikku untuk melihat apakah lebih halus. Tingkah berani gadis kecil itu membuatmu tercengang. Tapi sentuhan lembut dari tanganku begitu menyegarkan. Apakah mudah disentuh? Kesalehan berbakti di bawah kaki Xiao Yue mudah disentuh. Tidak, Anda menjadi sedikit lebih dekat. Suara turun. Xiao Yue, kamu tidak takut terlihat. Lihat ketika Anda melihatnya. Mengapa gadis kecil itu tersipu? Tapi tetap saudara yang baik yang saleh. Karena adikmu membiarkanmu menyentuhnya. Kemudian Anda dapat merasa bebas untuk menyentuhnya dengan berani.
Mengatakan itu, dia juga bergerak ke arahmu. Apa yang terjadi dengan sentuhan antara kakak dan adik? Bukankah aku selalu menyentuh perutmu, saudaraku? Larut dalam kedipan mata besar. Jika Anda melihat perut Anda, hei, itu alasan yang sangat bagus. Peri ikan kecil itu terlihat aneh. Biarkan jakun Anda menggulung. Ini yang kau bilang? Ayah mah tidak tahan lagi. Kemudian Anda meletakkan tangan kiri Anda di pinggangnya. Itu meleleh dan menempel langsung. Kepala kecil terpaut sedikit di bahumu. Wajah yang sudah merah bahkan lebih mengalir. Tapi aku tetap berpura-pura memakan dagingnya dengan tenang. Anda mengangkat alis dan membuat gerakan berani di tangan Anda. Aku meremas beberapa keras pinggangku yang lembut. Melebur menjadi senandung yang tidak bisa menahan diri. Mata dengan sedikit kabut. Senyum kakak jahat memerah. Aku mengebor ke pelukanmu lagi. Seperti anak kucing. Saudara, bacalah dengan ringan. Setelah pulang ke rumah pada malam hari, ia tersenyum dan masuk ke dalam ruangan. Keluarga saudara memiliki niat untuk menaklukkan sampai usia tua. Apakah Anda ingin melihatnya? Kamu tidak bisa menahan tawa ketika kamu menyadarinya. Angkat kakimu dan berjalanlah menuju kamarnya. Tersenyum di depan cermin. Tangan di belakang punggung, pinggang dan anggota badan. Di belakang adalah rambut yang lurus ke pinggang. Dia mengangkat sudut mulutnya sedikit. Itu saudaraku karena apa yang baru saja dia katakan. Tiba-tiba masuk. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya menerimanya atau menerimanya? Sayang sekali. Saat itu, ada ketukan di pintu, ikan kecil. Ikan, bolehkah aku masuk? Pintunya tidak terkunci. Meleleh ke dalam mulut kecil cemberut. Saya dengan jelas mengatakan kepada saudara laki-laki saya untuk mengetuk pintu beberapa kali. Masuklah jika kamu mau. Anda tidak perlu menunggu dia menelepon kembali, ikan kecil. Bolehkah saya masuk? Suara di luar pintu terdengar lagi. Bisakah sudut mulutnya menekuk busur? Aku tidak memakai apapun sekarang. Kakak, masuk. Dan suasana hening di luar. Tidak ada apa-apa. Melebur menunggu beberapa saat untuk memastikan Anda pergi. Dengan sedih cemberut dan memotong. Saudara pengecut. Dia ingin saudaranya menerobos masuk secara langsung. Adegan menekan paksa dirinya di tempat tidur. Tapi dia sangat menyukai saudaranya. Jika Anda menyukainya, Anda ingin memarahinya. Apa yang salah dengan itu? Larut dalam berpakaian. Aku membuka pintu untuk menemukanmu. Saudaraku, apakah Anda menelepon saya untuk sesuatu sekarang? Kau lega. Tuhan tahu. Setelah Anda mendengar itu di pintu kamarnya barusan. Saya berfantasi tentang beberapa gambar yang kurang dan tidak pantas. Anda menyerahkan telepon Anda padanya. Saya lupa membeli sesuatu ketika saya kembali barusan. Lihat apa yang ingin Anda beli. Setelah memilih sejenak, lelehkan dan berikan Anda telepon, minyak, garam, saus, dan cuka. Xiao Yue, apakah kamu benar-benar memintaku untuk memasak? Anda mengetuk kepalanya dan berkata, dan tidakkah menurut Anda membeli ini sedikit kurang? Ya, dan beli beberapa piring dan sumpit lagi. Meleleh menjadi kepala miring bertanya. Dia tiba-tiba mendapat pencerahan, saudara. Apakah Anda ingin saya membeli gerimis? Anda mematikannya secara manual. Ini tak bisa dihubungi. Artinya membeli beberapa kalimat, saudara, apa yang kamu pikirkan? Tersenyumlah untuk melepaskan tanganmu. Teriak dengan wajah merah. Itu kesalahpahamanku. Saya terutama ingin Anda membeli sesuatu untuk dimakan dan diminum. Memasak ini bukan. Khawatir tentang itu. Kamu menggaruk wajahnya dengan bingung. Mendengar mata gadis kecil ini tiba-tiba berbinar. Ya, keripik kentang dan air bahagia saya. Festival Kiki, terima kasih saudara telah mengingatkan. Aku paling suka kakakku. Gadis kecil itu memeluk pinggangmu dan bergetar genit. Ekspresi mengungkapkan ketergantungan yang tak ada habisnya. Xiao Yue, apakah kamu punya hal lain yang ingin kamu beli?
Saya akan membayar apapun yang Anda inginkan. Anda dengan senang hati memasukkan telepon ke tangannya lagi. Berkata dengan paksa, bagaimanapun, Anda sangat senang sekarang. Untuk ikan kecil, ia membutuhkan pegangan yang besar. Bagaimanapun, Anda harus memelihara ikan kecil Anda sendiri. Setelah beberapa saat, petugas pengiriman tiba dengan sebuah kotak besar. Ada juga secangkir teh susu di dalamnya. Aku membelikan teh susu kesukaanmu untuk adikku. Tersenyumlah dan pegang teh susu ke wajahmu seperti harta karun. Kinuo, minum cepat, minum cepat. Kamu menyebalkan. Gigitan pertama menyedot mutiara. Rasanya tidak buruk. Itu harus baru dibuat. Kakak, kamu benar-benar memikirkanku setiap saat. Lalu kamu melupakan dirimu sendiri. Apakah Anda akan membeli sesuatu untuk diri sendiri? Tersenyumlah dan mengeluh sambil minum teh susu untukmu. Hei, bukankah masih ada Xiao Yue, kan? Senyum puasmu. Dia bahkan mencubit wajahnya. Ya, dan saya. Aku akan menjaga kakakku, kata ikan yang tersenyum dengan nada panjang. Anda baru saja membuka mulut dari sedotan. Ikan yang tersenyum secara alami memegang sedotan. Anda membuka mulut dan menunjuk ke teh susu. Saya telah meminum ikan kecil, ups. Kenapa sopan sekali? Bukannya belum ada sebelumnya. Xiao Rongyu melambaikan tangannya untuk memberitahumu agar tidak peduli. Anda berpikir lucu? Sentuh kepalanya. Apa yang harus dimakan untuknya malam itu? Apakah Anda akan keluar untuk makan? Setelah mendapatkan penegasan dari Xiao Yue, Anda merangkul pinggang ikan kecil itu. Keluar saja. Apa masalahnya? Saya melihat bahwa Xiao Yue belum berbicara. Anda bertanya dengan bingung. Kepala Xiao Yue ditekan kembali ke tulang selangka. Sulit, tapi gadis kecil itu tidak keberatan. Kakak akan seperti ini di masa depan, oke? Pegang aku seperti ini. Atau tindakan lainnya baik-baik saja. Saya tidak berpikir saya membencinya. Jadi saudara, Anda bisa menyentuh saya. Apakah kamu mengerti? Kemudian di mata bahagia gadis kecil itu, kau mengangguk. Mom, tersenyumlah dan berpaling dari pelukanmu dalam kegembiraan. Bertatap muka dengan saudara kesayanganmu. Mereka berdua kembali berjalan setelah makan di luar. Di bawah malam hari, dua bayangan ditarik panjang di bawah lampu jalan. Ikan kecil, lihat. Maka Anda tampaknya telah menemukan harta karun. Teriak kaget. Ikuti arah jari Anda. Aku tersenyum saat melihat slide kecil. Tidak ada orang di sana karena gelap. Xiao Yue berlari dengan penuh semangat, saudara. Tangkap aku. Gadis kecil itu cepat langsing. Langsung ke pelukanmu. Anda memanfaatkan situasi dan mengangkat kaki ikan yang tersenyum. Jepit pinggangmu. Apakah Anda ingat saudara laki-laki yang tersenyum di wajahnya? Begitulah cara kami berseluncur sebagai anak-anak. Tersenyumlah untuk memprovokasi topik. Melihatmu dengan lembut, aku ingat. Tentu saja saya ingat. Kau juga menunjukkan emosi. Saya ingat pergi terlalu cepat. Saat kamu turun, Anda baru saja terbang ke tanah dan berguling-guling. Malam kamu menangis, kamu pulang dengan ikan kecil di pelukanmu. Gadis kecil itu berkulit tipis. Saat berjalan di jalan setapak, cukup kubur wajahmu di tangkai lehermu. Biarkan kamu menahan diri, dan tanganmu, dan sesekali mencubit pinggangnya. Saat aku pulang, wajahku sudah memerah. Sangat imut, telah bersama selama bertahun-tahun. Kenapa kamu begitu malu? Kamu memanggilku. Senyum ragu untuk berbicara. Dapatkan tanganmu di kepalanya. Biarkan aku menyentuhmu. Apakah orang hanya malu? Bahan lilin dia bisikkan. Aku masih sedikit marah. Tersenyumlah dengan tangan terulur. Beberapa orang malu dan mengatakan bahwa mereka telah membawa punggung mereka segera setelah mereka tiba. Tidak terlalu jauh, bukan? Dengan harapan di matanya. Dan Anda tercengang. Alis lembut. Tidak buruk untuk jarak ini. Setelah mengatakan itu, dia menggendong Xiao Yue di pinggang. Tersenyum dan berseru.
Aku tidak ingin menepuk punggungmu karena malu. Saya ingin seperti itu ketika saya kembali sekarang. Ada apa? Apa ada masalah? Anda berbalik 2 kali dengan sadar. Itu membuat ikan kecil itu berteriak lagi dan lagi. Sampai Anda memasuki ruangan ikan Snapdragon. Heixiu melemparkannya ke tempat tidur. Tubuh juga ditekan. Nah, ketika Anda siap untuk bangun. Tanpa diduga, pinggangnya dikunci oleh 2 kaki panjang. Saat Anda melihat ke atas, Anda melihat mata provokatif Xiao Yuer 4. Apakah saudara yang tersenyum itu pergi begitu saja seperti ini? Lukisan ikan Snapdragon penuh pesona. Mata mengaitkan jiwa. Apakah Anda yakin tidak ingin melakukan sesuatu? Dia menggigit bibirnya, sambil mengatakan. Dan dia memasukkan tangan kecilnya ke bajumu dan menggosok perutnya. Tampilan yang menyambut Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dengan cepat merajut pinggang dengan cerdik. Tapi senyum yang disilangkan menguncimu. Anda berkata dengan panik, lepaskan ikan kecil itu. Kenapa begitu? Tersenyumlah di dekatmu. Napas di wajahmu. Telah bersama selama bertahun-tahun. Kenapa kamu masih sangat malu? Senyum di sudut mulut. Kelengkungan kaki. Anda mengatupkan gigi. Jika Anda melakukan itu, kalau begitu aku tidak akan sopan. Bagaimana aku bisa sopan? Hahaha kakak, tolong berhenti hahaha. Jangan menggaruk. Aku melihatmu meraih 2 kaki kecil. Dia menggaruk rasa gatalnya. Larut ke dalam putaran konstan tubuh mencoba untuk melepaskan diri. Setelah sekian lama, 2 orang berbaring di tempat tidur bersama. Menatap bintang-bintang di langit, melihat lampu di langit-langit, larut menjadi terbalik. Tinju kecil itu dengan ringan memukulmu. Dengan pipi menggembung. Saya tahu bagaimana menggertak saudara saya yang buruk. Anda meraih tinjunya, saudara laki-laki pengganggu dan pengganggu saudara perempuan. Ada apa kakak? Bukankah itu normal? Teori orang jahat mengabaikanmu. Lalu dia berbalik. Kamu juga berbaring miring sambil tersenyum. Dan dia mengulurkan tangan ke pinggangnya dan dia menariknya masuk. Mengapa Anda tersenyum dan tersipu sedikit malu-malu? Tubuh berbalik atas inisiatifnya sendiri. Menghadapi orang yang kamu suka. Lihat wajahnya yang lebih merah. Tidak apa-apa untuk menggelengkan kepala. Aku hanya ingin memelukmu. Keduanya berbaring di tempat tidur dengan ambigu, berhadapan dengan jarak dekat. Sudut mulut sangat terbalik sehingga tidak bisa ditekan. Tersenyum dan berbisik. Entah apa yang ada di mulut. Bagaimanapun, saya tidak bisa menahan diri. Letakkan saja wajahmu di dadamu. Dan Anda mencari tahu. Dia terkunci kuat oleh tangan dan kaki ikan kecil itu. Festival Kiki, aku sangat ingin memeluk kakakku. Kalau begitu mari kita tidur seperti ini malam ini. Nada suara Xiao Yuer sangat ringan. Ups, saya memukul dengan keras, tetapi Anda tidak memukul dengan keras untuk menyelamatkan tangan Anda. Lagi pula, saya takut menyakiti ikan kecil itu. Maka kita harus mematikan lampu. Kau bertanya dengan ragu. Saya belum selesai. Lelehkan dan segera bangun dari tempat tidur dan matikan lampu. Dia berbalik dan melihatnya duduk. Langsung menerkam kembali. Tekan Anda ke tempat tidur dan jangan lari. Anda menatap kosong. Seekor ikan kecil naik di pinggangnya. Rambut yang jatuh terasa gatal di wajah. Juga harum. Anda meletakkan tangan Anda di sekitar ikan. Gunakan kekuatan untuk mentransfer posisi kedua orang. Kali ini giliran ikan Snapdragon. Bukankah dia yang baru saja berinisiatif? Lalu aku melihatmu menekan. Dengan napas mendengus. Dan bau hormon pria. Ikan kecil, bisikmu di telinganya. Panas yang dihembuskan mengenai telinga. Merangsang dia. Satu tangan melingkari. Tangan lainnya dengan lembut menyentuh wajah yang meleleh. Sangat ambigu. Keduanya seakan bisa mendengar detak jantung masing-masing. Adikku larut ke dalam tubuh yang dia rasa sedikit buruk. Aku memejamkan mata. Saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa perasaan dibelai hilang. Tekanan pada tubuh juga hilang.
Dengarkan saja ledakan. Tersenyum perlahan. Sambil menutupi dadanya, ia menatap kosong ke arah pintu kamar. Kakak kabur. Anda kembali ke kamar Anda sedikit gelisah. Ini sangat berbahaya, saya hampir tidak bisa menahannya. Kau berpikir, hanya untuk membuat Xiao Yu malu. Jadi Anda dapat mengambil kesempatan untuk berlari kembali. Siapa yang tahu aku hampir jatuh ke dalam semua ini. Ikan kecil, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan memakanmu? Anda sedang berbaring di tempat tidur. Mencoba membuat diriku mengantuk. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Anda menyentuh tanah dengan ikan mas. Kunci pintu dengan rapi. Nah, bukankah itu aman? Di sisi lain, ini larut setelah beberapa saat. Tiba-tiba, aku melepaskan kepala kecilku dari bantal dan diangkat di antara selimut. Saya harus tidur dengan saudara laki-laki saya di malam hari. Dia segera meremas tangan dan kakinya dan dengan pelan menyentuhnya. Datang ke pintumu. Tangan kecil itu meraih handle pintu dan tidak membukanya. Kakak mengunci pintu. Jangan repot-repot, ikan kecil. Aku mengunci pintu. Kau tak bisa membukanya. Anda mengatakan dengan schadenfreude, meski ini cukup kuat untuk ablator. Tapi suaranya melembut. Kakak yang baik, buka saja pintunya dan biarkan aku masuk. Aku mohon pada kalian. Aku tidak bisa hidup tanpa saudaraku. Sama seperti Barat tidak bisa hidup tanpa Yerusalem. Aku tidak bisa tidur tanpamu. Dan saudara laki-laki, Anda tidak ingin menjadi super tak terkalahkan. Apakah Anda tidur dengan seorang gadis imut dan cantik? Tidak, kondisinya sangat menggoda. Akui bahwa Anda tergerak, tapi tetap menolak. Godaan untuk keluar terus berlanjut. Kakak, cuaca semakin dingin. Biarkan aku menghangatkan tempat tidurmu. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tega melepaskan Xiao Yu? Larut dalam merangkak pintu dan ingin menangis tanpa air mata. Dan kamu mengucapkan selamat malam. Mengganggu kepala besarmu. Larut dalam cemberut. Hihi. Saudara, Anda tidak benar-benar berpikir saya tidak bisa menahannya, bukan? Senyum Yu berjalan cepat kembali ke kamar. Mendengar suara, pergi, Anda bisa menutup mata dengan percaya diri. Malam. Sambil tersenyum, Yu membuka pintu dengan kunci di tangannya. Dia menjulurkan kepala kecilnya. Tempat tidurnya sepi. Sepertinya kakakku tak menemukannya. Aku naik ke tempat tidurmu sendiri. Hehe, ini nafas kakakku. Ikan kecil yang berhasil menaiki ranjang. Dengan ekspresi bahagia, dia bergerak ke arahmu lagi. Melihat wajah dari dekat, wajahnya sedikit memerah lagi. Sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat malam. Larut menjadi keberanian yang datang entah dari mana. Bibir merah yang tak terkendali itu mendekat. Pantul dengan lembut di bibir bawah Anda. Dia tersenyum dan menyentuh bibirnya. Mulut terangkat. Mata menyipit bahagia menjadi bentuk bulan sabit. Selamat malam kakak, bisiknya. Dia menggosok ujung hidungmu lagi. Aku perlahan menutup mataku dan tertidur. Dia tahu itu pasti mimpi yang bagus malam ini. Saya merasakan tekanan di pagi hari. Kau cemberut. Lengannya melingkari sesuatu yang ramping. Dadanya juga sangat lembut. Lalu aku mencium aroma yang familiar. Kamu tiba-tiba bangun. Ngantuk. Melihat ikan yang meleleh di sekitarku. Tidak, aku ingat mengunci pintu kemarin. Bagaimana gadis kecil ini menyelinap masuk? Nah, suara senandung lembut dan berlilin di telinga Anda. Anda bisa merasakan pinggang Anda melingkari saudara Anda. Memeluk gadis kecil itu dan berteriak pelan. Buka matamu sedikit. Kau membuka mulutmu. Apa yang ingin dia katakan akhirnya berubah menjadi nafas. Berbaring lagi. Seperti merasakan sesuatu. Ikan-ikan kecil di sampingnya langsung memeluknya. Itu ada di pinggangmu. Ini lengket. Oke, tidur. Sentuh kepala kecilnya. Lihat mulutnya yang sedikit terbuka. Kurasa aku tertidur lagi. Anda menggelengkan kepala. Kamu juga tidak berdaya. Pada akhirnya, aku masih berhati lembut.
Melihat mulut kecil ikan kecil yang menarik, Anda benar-benar ingin memiliki selera yang bagus. Ze Xiang King tidur lagi. Pada siang hari, Anda membuka mata dengan linglung. Ikan kecil di pelukanku masih ada. Kamu tidak bisa menahan diri untuk memeluk saudaramu dengan erat. Kamu sudah bangun. Selamat pagi, kata ikan kecil itu dengan linglung. Selamat pagi, responmu yang memalukan. Ana, apa kamu merasa tidak enak badan sama sekali? Oke, ikan kecil, bangun sekarang. Ini sudah larut. Kamu berbisik di telinganya. Ya, oke. Saya ingin memeluk ikan kecil itu dan berkata dengan manis. Anda bernapas sedikit keras, terutama karena saya sengaja membeli piyama baru. Musim semi sangat bagus. Anda tidak bisa berjanji akan memegangnya. Larut dalam melihatmu memejamkan mata. Mencoba untuk tenang. Sudut mulutnya melengkung jahat. Napas Anda secara bertahap stabil. Akibatnya, saya mendengar suara malu-malu ikan kecil. Saudaraku, jika Anda tidak dapat menahannya, Xiao Yuer bisa melakukannya. Tersenyum melihat tatapan agresifmu. Mau tak mau aku mengecilkan leherku. Dengan wajah merah, ia menoleh menampakkan lehernya yang seputih salju. Lihatlah mata ikan kecil yang tertutup. Anda bahkan bisa merasakan tubuhnya gemetar. Hembuskan nafas berat. Seolah-olah saya telah mengungkap semua keinginan saya. Pada akhirnya, Anda masih tidak bisa mendapatkannya. Meninggalkan ruangan, larut dalam duduk, mengedipkan mata di pintu yang terbuka. Ada juga jejak kabut air di depan mataku. Apa? Orang-orang siap untuk mengatakan. Lalu tiba-tiba mengerem. Larut dalam kepala yang menetes membayangkan apa yang baru saja terjadi selanjutnya. Maaf, aku menutupi kepalaku dengan selimut. Jatuh di tempat tidur. Betis menamparkan tempat tidur. Tidak tahu malu, air di kamar mandi. Anda mengendarai air dingin dengan tangan Anda. Satu persatu, lemparkan ke wajah. Makan wastafel dan terengah-engah. Anda menyeka wajah Anda dan keluar. Saya melihat ikan kecil menunggu di dekat toilet. Kakak laki-laki, apakah tidak nyaman bagi Anda untuk menahan diri? Anda tercengang. Anda tidak pernah memikirkan itu. Ikan kecil akan menjadi kenangan seperti itu. Saya pikir tidak apa-apa, kan? Tetapi saya membaca di internet bahwa itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Larut menjadi sepasang mata yang cerdas. Melihatmu dengan samar, terutama di sana. Anda menggunakan tangan Anda untuk memblokir batuk ikan kecil. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Yuk ganti topik, haha kakak. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Wajah ikan yang meleleh sudah merah. Dia bahkan tidak tahu apakah dia terangsang. Singkatnya, jika saudara laki-laki saya tidak nyaman, dia juga bertanggung jawab. Dia benar-benar harus membantu. Apakah itu baik-baik saja? Tentu saja tidak. Kami adalah saudara laki-laki dan perempuan. Kamu berseru kaget. Tentu saja tidak biologis. Tapi kita tidak. Ikan kecil itu membalas. Menyaksikan senyum puas itu larut. Anda tertawa. Anda tidak bisa jika Anda tidak sayang. Jangan jadi bayi. Saya sudah dewasa dan saya tidak bekerja dengan baik. Kamu adalah anak bagiku. Kali ini saatnya melebur dalam keheningan. Lalu aku akan membantu saudaraku di kakimu. Mengapa Anda tidak mengatakan saya bisa membiarkannya sendiri? Anda mengedipkan mata polos. Si Xiao Xiao menatapnya sambil tersenyum. Mengapa orang ini seperti ini? Dan dia bilang dia tidak akan menyentuhku. Itu, usahaku selama ini telah ikhlas diberikan dengan sia-sia. Wu Xiao Yuer membuat suara tidak senang. Anda melihat ini dan mengangkat pinggangnya. Kembali ke kamar dan letakkan dia di tempat tidur. Jangan sedih. Cepat ganti baju. Aku akan membuat makan siang. Tapi itu tidak melepaskan sama sekali. Implantasi pantat. Tapi lengan dan kaki masih menempel padamu. Kamu melihat, kedua tangannya meremas pangkal pahanya. Sementara tubuh ikan kecil itu lunak dan kosong. Mundur.
Kakak, bukankah kamu bilang kamu tidak akan menyentuhku? Gadis kecil itu bertanya dengan wajah merah. Apa yang Anda katakan tidak bisa kejam. Sadar akan bermain piano. Anda terlihat sangat diterima begitu saja. Larut menjadi mata lebar. Bukan itu yang baru saja kamu katakan. Tidak masalah. Lalu aku tidak. Anda mengguncang jari Anda. Anda tidak bisa. Aku bilang kamu adalah anak kecil bersamaku. Mengapa orang ini seperti ini? Lihatlah ikan kecil yang menggertakkan giginya dan mencoba menggigit dirinya sendiri. Anda secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Aku mendengar suara gemerincing. Serangkaian kunci mulai terlihat. Tepat ketika Anda akan mengambilnya. Xiao Yuer adalah orang pertama yang mengambil kuncinya. Dilindungi dalam senjata. Lihatlah ikan snapdragon di depan Anda yang menghindari pandangan Anda. Tiba-tiba Anda mengerti untuk apa kunci-kunci ini. Kemudian ikan kecil itu patuh. Berikan padaku sekarang. Tidak. Ikan snapdragon mundur selangkah sambil memegang kunci. Hei kamu gadis kecil, dari mana kunci itu berasal? Dan Anda berjalan ke arahnya. Hasilnya Larut menjadi menjangkau langsung ke pakaian. Dia meletakkan kunci di depan dadanya. Melihatmu tak berdaya, Larut menjadi senyum puas. Aku juga mengulurkan dadaku padamu. Xiao Yuer, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Gadis kecil itu mengangguk penuh semangat. Persetujuan instrumen. Tertawa sampai mati jika orang ini benar-benar berani. Saya sudah dimakan dalam 2 hari terakhir, dan tidak ada residu yang tersisa. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda tidak berdaya. Lagi pula, Anda benar-benar tidak akan melakukannya sekarang. Lalu bisakah Anda memberitahu saya dari mana kunci ini berasal? Kau mundur selangkah. Tanyakan apa yang ada di hatimu. Dia belum pernah melihat kunci ini. Kakak, apa kau akan menertawakanku sampai mati? Tersenyumlah padamu dan kocok kunci di tanganmu. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa ada kunci yang tergantung di dinding di pintu? Aku tahu itu. Ketika kami kembali, saya tidak menggantung kunci saya di atasnya. Dan kunci pintunya. Atau Tuan Tanah meminta orang tuanya untuk menyerahkannya? Tuan Tanah tidak selalu bisa mengambil kamar. Biarkan orang tua Xiao Yuer menyerahkan kunci kepadanya, bukan? Yu tersenyum dan berkata demikian. Hari pertama kami di sini. Saudara, tidakkah kamu menyadarinya? Apakah ada banyak kunci yang tergantung di atasnya? Tidak heran Anda mengingatkan saya tempo hari. Ada tempat untuk menggantung kunci di pintu. Ditulis bersama, Anda pertama kali mengetahui bahwa ada kunci di dalamnya. Sendok selokan es dan lakukan dengan benar, tetapi tidak ada hadiah. Oke kamu gadis kecil, jangan beritahu saya jika Anda menemukan kuncinya. Sudah direncanakan sejak lama, kan? Naik marah. Cukup gunakan tinjumu untuk mengebor dan larut ke dalam kepalamu. Ah, itu menyakitkan. Larut ke dalam tangan yang menutupi bagian atas kepala Anda. Cemberut dan mengeluh bahwa mereka telah memberitahumu sekarang. Kau masih mengatakan itu? Apakah itu tidak masuk akal? Apakah Anda punya alasan untuk mengatakan itu? Anda melakukan sesuatu dan mengangkat kepalan tangan Anda? Tidak. Aku tidak peduli. Larut dalam mengecilkan kepala kecilmu dan mengaku tepat waktu. Anda melihatnya saat dia mengaku. Mengusap kepalanya, sungguh anak kecil. Mereka bilang aku sudah dewasa. Xiao Yuer cemberut dengan tangan di pinggangnya dan berkata, kau sudah dewasa, oke? Kau sangat asal-asalan. Tersenyum dan menarik wajahnya yang lembut. Saatnya menemukan seseorang. Ikan yang meleleh tercengang dan menatapmu. Anda berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan melihat ke belakang. Anda mengatakan itu dengan sengaja. Saya hanya ingin melihat bagaimana reaksi ikan kecil itu. Tapi kenapa dia belum bicara? Jadi mengapa Anda mulai melihat saya? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Lalu dia menundukkan kepalanya dan tidak melihatmu. Berapa kali kamu kering? Tidak terjadi apa-apa.
Ini adalah ikan yang meleleh, dan kemudian mereka membuka mulut mereka. Apa artinya cukup umur untuk mencari pasangan? Lihat Xiao Yuer mengingatmu. Jawaban cepatnya adalah Anda sudah dewasa. Ini bukan cinta anak anjing lagi. Siap menemukan seseorang. Apa yang bisa dilakukan cinta anak anjing? Itu benar-benar meleleh menjadi mulut keriput yang tidak bahagia. Dengar, maksudmu kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Anda terburu-buru untuk bertanya. Itu pasti menyukaimu, idiot besar berpikir begitu. Mata menetes. Di mulut. Itu menjadi apakah Anda pikir saya memiliki seseorang yang saya sukai? Kau mau aku jatuh cinta? Kau diam. Sepertinya itu Saya merasa seperti saya meminta sedikit terlalu agresif. Larut dalam berbalik dalam pelukanmu. Tatap muka, pegang erat-erat kepalamu. Di dadamu, apa aku harus jatuh cinta pada orang lain? Tidak bisakah aku berbicara denganmu? Tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Oke, izinkan saya bertanya kepada saudara Anda, apakah ada orang yang Anda sukai? Apakah Anda ingin jatuh cinta? Bagaimana menurutmu? Anda belajar larut ke dalam jawaban sebelumnya. Aku tidak tahu, jadi aku akan bertanya padamu. Larut dalam menatapmu, lalu aku akan mengubah pertanyaannya. Apa kau ingin melihat adikmu jatuh cinta? Anda erat dalam pelukannya, saya tidak akan menemukan wanita lain. Aku hanya membutuhkanmu, Xiao Yuer, itu sudah cukup. Bukan kakak, ini ikan kecil. Ketika dia mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Dia membenamkan kepalanya di pelukanmu. Gadis kecil itu sedikit pemalu. Tapi dia tersandung dan berkata bahwa aku hanya menginginkanmu, saudaraku. Adikku mengatakan bahwa selama aku. Dia berkata selama aku, saudara. Bisakah kamu meminta ciuman? Suara gadis kecil itu lemah. Lalu dia cemberut dan datang. Itu diblokir oleh telapak tangan Anda. Ada apa dengan ciuman antara kakak dan adik? Yang ditolak larut menjadi memeluk pundak dengan wajah tak senang. Balikkan kepalamu. Tapi setidaknya Anda mendapat isyarat. Anda tidak perlu membujuk saya untuk berpikir seperti ini. Larutkan dan bujuk diri Anda dengan cepat. Terkubur lagi dalam pelukanmu. Untuk menempel. Anda melihat dengan lembut pada ikan kecil yang gelisah di pelukan Anda. Bayangkan jika itu adalah pertama kalinya Anda berciuman. Itu harus dilakukan dalam suasana romantis. Tapi jangan terlalu santai. Berapa lama Anda ingin memegang Xiao Yuer? Kita semua bisa menunggu makan malam nanti. Larut dalam bahasa Cina klasik. Dia dengan cepat membenamkan kepalanya kembali. Peluk lebih erat. Tidak. Peluk sedikit lebih lama. Tolong, saudara, hanya untuk sementara, oke? Anda mengambil napas. Dagu di tengkoraknya. Lalu aku akan memeluk sebentar juga. Ikan kecil, ketika Anda ingin diakui. Apa adegannya? Hanya meminta malam dan kembang api. Jika Anda bertanya, tentu saja tidak. Senyum dan dukungan tangan. Jendela berbalik dan tersenyum. Dan orang yang aku suka bisa. Baiklah ikan kecil. Jika Anda tidak bangun, Anda tidak akan pernah bisa makan siang. Berkata dengan suara lembut. Xiao Yuer tidak mau. Mengusap kepalanya ke kiri dan ke kanan. Lalu tidak bisakah kamu memasak denganku? Apa yang harus kulakukan? Anda mengatakan dalam kebingungan. Apa sedikit lengket? Tahun tua. Senyum. Tubuh bahagia bergoyang dalam pelukanmu. Orang lain ingin saya memeluk saya. Tetapi mereka tidak memberikannya kepada saya. Saudara, apakah Anda tidak menghargainya jika Anda mendapatkannya? Benar saja, mulut pria adalah pembohong. Detik terakhir, dia mengatakan bahwa dia hanya menginginkan ikan kecil. Detik berikutnya akan didorong pergi. Kakak yang buruk, setidaknya biarkan aku mengatakan sesuatu. Katakan apa yang harus dikatakan. Apakah Anda tidak ingin ikan kecil? Tidak, apalagi yang ingin kamu katakan pada Xiao Yuer? Abaikan kamu, output gadis kecil.
Lalu aku menoleh dan mengabaikanmu. Ketika Anda melihat wanita menjadi tidak masuk akal. Betapa tak masuk akalnya itu? Kalau begitu, aku seharusnya tidak memelukmu lagi. Dan kau melepaskannya, lalu menatap gadis kecil itu. Kenapa kau larut bertanya dengan manyun? Bukan apa-apa, kamu merentangkan tanganmu dengan polos, kamu mengatakan itu. Kenapa kau masih memegangnya? Oh, ini salahku. Kalau begitu, aku tak layak memelukmu lagi. Xiao Yue, kenapa kamu tidak melepaskannya? Matamu bingung. Lepaskan aku. Apa yang kamu tunggu? Kapan saya mengatakan koran? Xiao Yue berkata dengan marah. Lihat apa yang baru saja Anda katakan dan jangan bicara dengan saya. Itu sudah dikatakan. Benar saja, Fearless benar. Wanita cantik tidak bisa dipercaya. Larut ke dalam gigi gatal kemarahan. Mengapa orang ini begitu tak tahu malu? Aku ingin mencubit adikku. Pada akhirnya, itu masih terjepit ke arah yang berlawanan. Dia menunjuk ke layar dan berkata, saudaraku, kamu menggertakku. Kamu tidak memelukku. Lalu aku akan memeluk pria tampan dan gadis cantik di depan layar. Hei, itu tidak akan berhasil. Bersenang-senang. Jangan bermain seperti ini. Kau menyela. Oke, kakak salah. Ikan kecil, kamu punya banyak orang dewasa. Perlakukan si kecil sebagai kentut. Hihi, senang. Senyumnya langsung bahagia. Aku menggosokmu dengan wajahku sebagai gantinya. Merasakan, saya mungkin tidak bisa lepas dari desa Xiao Yue yang lembut. Ikan kecil tidak melepaskannya sampai jam 2 siang. Hihi, aku tahu saudara itu, kamu yang paling menyayangi. Tersenyumlah pada, selamat memelukmu dari belakang dan memasak. Sangat tak berdaya, kakak paling menyayangimu, jadi kamu juga merasa kasihan pada saudaramu. Jangan menaruh semua beban di atasnya, oke? Xiao Yue mengerti. Omong-omong, dia juga memasukkan tangannya ke dalam celemek. Anda meraih tangan kecil yang menyentuh perut Anda. Jangan mencubit dan memotong. Saya bahkan tidak mencubit di sana. Campurkan Xiao Seng dan gumamkan apa yang Anda katakan. Tidak ada, saudara, kamu memasak dengan baik. Saat gadis kecil itu berbicara, wajahnya diwarnai dengan awan merah. Anda menggelengkan kepala. Tidak peduli gadis kecil di balik api goreng telur. Benda ini akan berbalik nanti. Lalu taburi beberapa bahan. Jadi, Anda merasakan lebih banyak sensasi lembut di punggung Anda. Berpikir lebih terfragmentasi. Benjolan tiba-tiba. Kepalamu tanpa sadar membentur Renghut. Ada apa sebenarnya? Aku ingin mengangkat kepalaku sambil tersenyum. Wajah kecil itu masih merah. Saya tidak tahu apakah itu tertutup atau apa. Saudara, apakah Anda bersujud? Xiao Yue berkata dengan cemas. Tidak masalah. Hanya menyentuhnya. Anda melambaikan tangan dan berkata, tidak, saya akan memeriksanya. Senyum masih mengungkapkan kekhawatiran di mata. Berjinjit dan ulurkan tangan dan angkat poni Anda. Lihat apakah tidak apa-apa. Kamu benar-benar tidak bisa memelintir gadis kecil ini. Hanya membungkuk dan berdiri tinggi di sisinya. Dahinya merah menempel padanya. Larut ke dalam mulut yang menyusut dan tidak bahagia. Lalu biarkan aku meniupnya padamu. Mengatakan itu larut menjadi memegang wajah dan mulut kecil Anda. Anda sedang kesurupan. Gadis kecil dalam ingatanku sekali lagi muncul di depanku. Sosoknya panjang dan bertepatan dengan ikan kecil saat ini. Hanya saja ekspresi itu tak lagi menangis dan menyeka air mata. Tapi lihatlah dirimu dengan lembut seperti sekarang. Saudara, apakah Anda tahu? Anda benar-benar baik. Sejak usia muda, saya memiliki senyum bodoh. Aku menundukkan kepalaku dan bernostalgia denganmu. Iya, mantan gadis kecil itu kini telah menjadi gadis besar. Aku tidak butuh kakakku untuk menjagaku. Kamu tersenyum dan mencubit wajahnya. Kamu yang cengeng, melebur menjadi tampilan putih yang indah pada Anda dan
Apakah saya tumbuh dewasa atau tidak? Aku butuh kakakku untuk menjagaku. Dan selalu tidak menginginkanku, tepuk saja kepalamu. Kakak berjanji padamu hehe. Itu lebih seperti itu. Larut menjadi kebahagiaan. Kesenangan dalam nada. Kemudian dia bertanya kepada saudaranya apakah masih sakit. Apa aku masih sakit? Kau bilang tak berdaya. Nah, Anda baru saja terluka. Larutkan menjadi senyuman dan jawaban untukmu. Dalam hal ini, apakah Anda hidup? Bibir lembut, girl, ciuman lembut di dahimu. Aku tidak akan mengganggu masakanmu. Aku keluar dulu. Pipi gadis kecil itu merah. Lari. Saya belum mengambil langkah. Anda meraih pergelangan tangan saya. Makan sudah selesai. Jika Anda melakukannya lagi, itu akan menjadi lembek. Anda tiba-tiba melihat kembali ke Xiao Yuel. Tangan dari pergelangan tangannya ke punggung tangannya. Pegang backhand tangan kecilnya agar tidak lari. Sakit kepala benar-benar tidak sakit lagi. Tapi aku sedikit lelah setelah memasak. Anda terkubur dalam-dalam di tangkai leher gadis itu. Serap baunya. Saya butuh Xiao Yuel, tolong tagih saya. Wajah ikan yang tersenyum sudah merah dari lehernya. Ada juga kabut air di mata. Sudahlah. Lengan ikan yang tersenyum masih melingkari lehermu. Biarkan perilaku anak ini pergi. Ikan kecil, apa yang telah kita lakukan hari ini? Katamu malas di sofa. Tidurlah di pagi hari. Kembali tidur di siang hari. Saya bangun di sore hari dan kembali ke tempat tidur untuk berpelukan sebentar. Lalu masak dan tertawa. Rong Yu mematahkan jarinya dan menghitung. Mom. Kemudian memasak dilakukan lagi dengan hampir 2 poin, Anda menambahkan. Tepatnya, itu meledak hampir 2 poin lagi. Senyum berubah menjadi merah di wajah. Berbisik pada Kirk, Anda mendengar gadis kecil itu mengeluh. Wajah tua tersipu. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk apapun, bukan? Lagi pula, Xiao Yuel, kamu sangat kecil. Kamu polos dan serakah. Apalagi kamu, Xianwu. Oke, saya mengerti. Senyum menutupi mulutmu dengan tamparan. Melihatmu dengan malu dan tidak membiarkanmu melanjutkan. Apakah Anda mengerti gadis-gadis? Berkulit tipis dan pemalu. Kamu tersenyum dan melepaskan tangannya dan memegangnya di telapak tanganmu. Jadi jika itu yang terjadi di masa depan, Anda harus mengambil inisiatif untuk berkontribusi. Anda merasa semakin seperti orang cabul. Kami belum bersama, kami sudah memikirkan hal semacam itu. Jadi itu saja. Kita setara dengan tidur tanpa melakukan apa-apa hari ini. Kekerasan dalam rumah tangga pecah, mungkin seperti ini. Itu larut menjadi anggukan setuju. Anda meletakkan tangan Anda di atas wajah Anda. Mengapa Anda menjadi malas ketika Anda tinggal dengan Xiao Yuel? Saat kita tetap bersama, bukannya aku tidak ingin melakukan apapun. Itu selalu tidak dapat dijelaskan bahwa Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Pikirkan tentang itu. Kamu tanpa sadar memeluk senyum dari belakang. 2 tangan besar mencubit pinggangnya. Karena Xiao Yuel mengatakan dia suka menyentuhnya. Semakin berani dan berani. Nah, tersenyum dan berbisik. Wajah tersenyum memerah dan menepuk tanganmu yang buruk. Saudaraku, cubit dengan lembut. Hahaha. Jangan terlalu ringan. Senyum gatal yang aneh. Yu tersenyum dan berbalik untuk melihat. Hidung bergesekan dengan dagu. Aku paling suka kakakku. Xiao Yuel, pinggangmu sangat lembut. Kamu mendesah. Bahkan melalui pakaian. Sentuhan di lenganku seperti kapas. Apakah berat badan Anda bertambah? Perasaan daging? Tidak. Tidak ada daging di atasnya. Larut dalam kemarahan langsung. Memutuskan untuk mengambil risiko. Tangan dipinggul. Kencangkan pakaian berbulu. Larut menjadi pertanyaan yang membanggakan. Bagaimana kabar saudara? Apakah itu sangat tipis? Apakah ada banyak daging? Tidak terlalu. Tidak. Sebenarnya, sama sekali tidak. Kamu menggelengkan kepala dengan cepat menyangkal. Dan itu lembut. Cewek itu lembut. Kakak,
Apa kau tidak tahu? Ucap Yu dengan wajah merah dan senyum. Mana aku tahu? Kenapa aku tidak mencoba memeluk orang lain? Kamu menyipitkan mata dan tersenyum padanya. Bagaimanapun, aku sudah memberitahumu. Dan itu cukup bagimu untuk memelukku. Tidak perlu memeluk orang lain. Xiao Yuer berkata dengan ragu-ragu. Apa kita terlalu banyak menghabiskan waktu bersama? Jadi kamu lelah memeluk wanita lain. Sambil tersenyum, tiba-tiba Yu bertanya lagi. Pertama-tama, saya tidak memeluk wanita lain. Dan aku tidak akan bosan. Anda hanya tertawa terbahak-bahak. Akibatnya, dia dipelototi dengan senyum dan kebencian. Kenapa kau tertawa? Bukan apa-apa, saya hanya berpikir Xiao Yuer sangat imut. Jangan kira aku akan senang jika kau memujiku. Katakan begitu, tapi sudut mulutnya masih melengkung. Dia tidak bisa menahannya. Dia sangat membujuk. Tersenyumlah dan berbalik dalam pelukanmu. Bertatap muka denganmu dengan nyaman. Tempelkan wajah samping Anda di dada Anda yang keras. Dengarkan jantungmu berdetak lebih cepat untuk dirimu sendiri. Kakak serius. Jika suatu hari kamu benar-benar menggangguku, aku lelah. Anda dapat menemukan wanita lain. Itu tidak akan membuat keributan. Tetapi ketika Anda menemukan orang lain, bisa beritahu aku dahulu? Aku sangat siap. Saat dia berbicara, Xiao Yuer menangis, bukan? Di mana ini? Kenapa kau membawanya ke sini? Kenapa kamu masih menangis? Pemikiran Xiao Yuer terlalu terpisah. Anda tidak bisa mengikuti, tapi kamu masih tidak sadar. Bebaskan tangan untuk menyeka air matanya. Kakak yang baik tidak akan menemukan orang lain. Aku hanya membutuhkanmu, Xiao Yuer, itu sudah cukup. Anda tidak pernah bosan dengan itu. Kamu berbisik. Ikan snapdragon di pelukannya merokok beberapa kali dan ingin berbicara lagi. Ya, tapi jangan katakan itu. Jangan pikirkan itu. Anda meletakkan kepala Anda di atasnya. Tetap dengan kepala Xiao Rongyu dan lihat aku. Ikan kecil itu menatap mataku. Kamu adalah satu-satunya di mataku dari awal sampai akhir. Hanya koi. Ini semua salahku. Aku terlalu mudah memikirkannya. Xiao Rongyu berkata dengan malu-malu. Anda mencubit wajahnya. Faktanya, tidak ada dari kita yang minum. Saya hanya tidak berpikir pemahaman Anda sangat baik. Jangan lakukan ini lagi. Aku percaya padamu sebanyak kamu percaya padaku. Benar, Anda menatapnya sambil tersenyum. Gadis kecil itu hanya menunjukkan sepasang mata pintar yang besar. Berkedip dan akhirnya membungkuk. Saya mendengarkan saudara saya. Xiao Yuer paling suka mendengarkan kata-kata saudaranya. Jika kau bilang begitu, Anda tidak diizinkan untuk menemukan wanita lain. Jangan pergi ke belakangku dan gandakan dengan orang lain. Jangan terlalu dekat dengan wanita lain. Tersenyum dan patah tulang menunjuk ke arahmu dan berkata, Anda tersenyum dan mengangguk setuju. Mengapa ikan kecil saya sangat lucu? Bahkan ancamannya sangat lucu. Jika pintu bisa digunakan sebagai senjata. Kematian ikan kecil itu hanya bisa digambarkan secara sederhana. Katakan apa yang kakakku katakan. Saya merasa lebih nyaman. Senyum yang berbicara dengan lega. Cara tersenyum, kan? Jadi itu akan sama di masa depan. Senyum yang bagus dengan nada panjang. Bersembunyi pelan di pelukanmu. Ini saat yang tepat untuk berciuman, bukan? Memikirkan gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menggigit bibirnya sendiri. Sial, itu terlihat bagus. Warna apa itu? Apa salahnya menjadi seorang gadis? Dan dia hanya melakukan ini pada saudaranya. Lagi, menyukai seseorang berarti ingin hehehe, kan? Lemparan seperti itu. Ini sudah larut. Anda sedang berbaring di sofa. Larut dalam kenyamanan berbaring di sampingmu. Xiao Yuer, apakah kamu masih makan malam? Tidak butuh waktu lama baginya untuk menggelengkan kepala dan menghabiskan makan siang. Tidak bisa makan apapun. Oke, akan ada latihan pagi besok. Mari kita bicarakan itu kemudian.
Saya harus pergi ke sekolah. Larut dengan rengekan dan besok akan lebih awal lagi. Woho oke. Tunggu beberapa bulan lagi dan kita harus berlibur. Ayo keluar dan bermain setelah ujian. Itu dengan Tongjing, Murong Yan dan yang lainnya. Atau hanya kita berdua. Dengarkan ini. Mata yang meleleh di kuas menyala. Tentu saja bersama. Bagaimanapun, kami berempat biasanya berada di luar. Anda harus membuat ramai dan hidup. Dan hotel tidur di kamar terpisah. Ini masih dunia dua orang yang indah. Tiba-tiba gadis kecil itu seperti mengingat sesuatu. Bangun darimu. Kakak, tolong bangun. Apa masalahnya? Anda melihat ke atas dengan bingung. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa aku ingin mengoleskan topeng padamu? Cepatlah selagi tidak ada yang salah sekarang. Ups, mengapa anak laki-laki besar saya memposting hal ini? Jika saudaramu yang menghina itu patuh, aku bisa memberimu hadiah. Larut di mata. Seketika penuh godaan. Hadiah apa? Jangan harap saya akan menerapkan hal itu setiap hari. Kakak laki-laki, jadi, apakah Anda ingin melihat orang mengenakan pakaian wanita? Oh, saya bisa mengoleskan 10 masker sehari. Akhirnya, di bawah tatapan penuh harapmu, Anda dibubarkan dan diseret ke kamarnya. Saudaraku, apakah Anda ingin melihat saya berubah? Melebur menjadi pertanyaan tersenyum. Koko, saya tidak melihat saya tidak melihat Anda, saya segera menolak dengan kepala putih. Berbalik dan bersiap-siap untuk keluar. Tidak perlu keluar untuk festival Kiki. Putar saja punggungmu. Xiao Yuer berkata dengan tenang. Anda baru saja berbalik. Sepotong bunga putih di depan Anda. Itu membutakanmu. Sangat takut sehingga Anda dengan cepat menoleh ke belakang. Ikan kecil, apakah Anda yakin tidak membutuhkan saya keluar? Anda mengatakan sesuatu yang tidak yakin. Tidak. Senyum di tubuh bagian atas telah diganti. Berbalik dan menghadapmu. Tentu saja, saudara, jika Anda ingin melihatnya. Anda juga bisa berbalik. Aku tidak keberatan. Jarang dan renyah di belakang. Anda mendengarkan gesekan pakaian dan kulit. Hatiku gatal. Nikmati dan derita, aku selesai. Kakak, kamu bisa berbalik sekarang. Gadis kecil dengan sedikit keceriaan. Suara malu-malu lainnya terdengar. Aku benci lebih banyak tersenyum dan berkata malu-malu. Ikan kecil masih menggeliat di pelukanmu. Sangat mudah bagi pembaca untuk salah paham dengan Anda dengan mengatakan itu. Anda meletakkan tangan di bibirnya. Rok yang larut saat ini sebagian besar berwarna hitam. Jika Anda perhatikan baik-baik bagian-bagian di atas logo, itu sedikit terbuka. Tulang selangka ditampilkan penuh. Selempang di bahu sudah lama tergelincir. Saudara, Anda tidak bisa mengacak-acak. Xiao Yuer tersenyum dan menjatuhkan tanganmu. Berbalik dan gosok wajah Anda dengan ujung hidung Anda. Apakah pinggang seseorang mudah dicubit? Jantungmu berdetak lebih cepat, tapi hanya menempatkan. Kepala terkubur di tepi tulang selangka cair. Sangat lucu, aku sangat merindukanmu. Hatiku terus-menerus mendidih dan sulit untuk ditekan. Adikku meleleh ke pembukaan tiba-tiba, hari sudah larut. Saatnya tidur, pengingat kelahirannya. Begitu cepat, Anda mengatakan dengan beberapa keraguan. Bukankah ini masih jam 10? Xiao Yuer, apakah kamu salah membacanya? Jam 10 sudah cukup larut untuk tidur. Senyum Yu menggelengkan kepalanya dan berkata kuat. Anda pikir Xiao Yuer mengantuk? Hanya bisa dengan patuh mengambil ikan kecil itu dari pangkuannya. Oke. Xiao Yuer, tidurlah jika kamu mengantuk. Aku kembali ke kamarku juga. Tapi aku tidak menunggumu bangun. Saya dipeluk oleh ikan kecil. Wajah tersenyum itu mengusap punggungmu ke telingamu, saudaraku. Sudah larut malam, biarkan pelayan kecil menemanimu. Dan kemudian dia meniup telingamu. Telingamu merah semua. Dan kemudian Anda diseret ke sofa oleh orang di belakang Anda. Tidak bisa menolak. Tersenyumlah dengan jari di bibir dan tersenyumlah seperti bunga di malam hari.
Pindah ke sini begitu lama. Aku belum tidur di kamarku. Kemudian Anda bisa tidur di kamar Anda hari ini. Biarkan aku kembali, katamu gugup. Saya pikir begitu, tersenyum di alis saya. Berbaringlah dengan nyaman di atasmu. Tapi tidak, aku ingin kakakku menemaniku, oke? Hari ini adalah malam sukacita dan rasa sakit lainnya. Anda tahu Anda tidak bisa melarikan diri hari ini. Dan bahkan jika Anda kembali ke kamar Anda, ikan kecil juga bisa masuk dengan kunci. Jadi kamu hanya bisa dengan patuh menjanjikan selamat malam kakak. Xiao Yuer paling menyukai saudaranya. Setelah mengucapkan selamat malam satu sama lain, melebur memelukmu dan berbicara sebentar. Tunggu sampai mata terbiasa dengan lingkungan yang gelap. Kau baru tahu, pakaian pelayan di Xiao Yuer jauh lebih kuat daripada dampak piyama. Perasaan samar itu. Sebaliknya, ia memiliki lebih banyak fantasi daripada menontonnya secara langsung. Sin, suara lembut dan berlilin kakak terdengar lagi. Gaun ini agak ketat, tidak mudah tidur dengan pakaian. Sambil tersenyum saat berbicara, Yu menarik kerahnya. Area kulit seputih salju yang luas membuat mata Anda melebar. Kakak, kemana kamu mencari cabul besar? Senyum Yu senyum menepuk kepalamu. Lalu pura-pura marah dan menggembungkan pipinya dan menatap. Aku tidak bermaksud. Anda merasakan ujung pena dengan canggung. Jika Anda merasa tidak nyaman, jangan memakainya. Aku benci itu, aku tidak menyangka kakakku orang seperti itu. Larut dalam kebingungan. Lalu dia berkata dengan malu-malu. Tidak. Maksudku jangan pakai ini. Saya akan membelikan Anda piyama, dan Anda menjelaskan tanpa daya. Ah apa? Itu benar-benar melebur menjadi fitnah yang mengecewakan. Tapi aku tidak mau ganti baju. Ini terlalu merepotkan. Tersenyumlah tiba-tiba dan misterius. Bisakah Anda membantu saya membuka resleting? Jadi pakaian akan dilonggarkan. Resletingnya ada di belakangku. Baik. Aku akan membantumu. Tenggorokanmu berdebar. Tangan yang tidak terkendali menyentuh resleting. Dengarkan saja bunyi bip. Senyum pada pakaian di tubuh terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan melonggarkan. Tempat yang menempel padanya tiba-tiba terbuka. Ini adalah suguhan untuk mata Anda. Terima kasih, saudara, ini jauh lebih longgar. Senyum Yu memutar sedikit dan berkata. Tao dan Anda melihat bunga putih di depan Anda. Bernapas sedikit stagnan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa garis leher gaun ini pas. Ada perasaan yang membayangi. Anda dengan cepat menutup mata Anda. Peluk ikan kecil itu lagi. Tekan panas bagian dalam. Pada saat yang sama, saya diam-diam melafalkan apa yang disebut formula jatuh hati. Anda pikir akan baik-baik saja jika Anda tidak bisa melihatnya. Jadi peluk saja. Aku tidak menduganya. Perasaan lembut itu membungkammu lagi. Kuncinya adalah larut dalam ketidakjujuran. Hei, apa yang harus kulakukan denganmu? Kamu mendesah. Lakukan apa yang kamu inginkan. Tersenyum dan bergumam dengan Xiao Zheng. Ada juga sedikit mendominasi dalam nada yang tidak bisa ditolak. Memelukmu lebih erat. Lari aku tidak akan lari. Tidurlah sekarang, kamu mengusap kepala Xiao Yuel. Ujung hidungnya menempel di dahinya. Keesokan paginya, karena aku harus pergi ke sekolah hari ini. Anda bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Omong-omong, saudara, kamu dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya mendengar Anda bersenandung di pintu. Apa yang membuatmu senang? Bisakah Anda membaginya dengan Xiao Yuer? Xiao Yuer berkata dengan malas setelah bangun. Ku bahagia, itu karena aku memasak untuk Xiao Yuer. Otakmu berputar cepat. Anda tidak akan memberitahu ikan kecil itu. Apakah karena mencuri ciuman, dia bahagia? Hihi, aku juga. Selama saya berpikir untuk tinggal bersama saudara laki-laki saya sangat senang. Senyum di sudut mulut. Jauhi aku. Xiao Yuer, kenapa kamu begitu baik? Kemanjaan di matamu tidak bisa lagi disembunyikan.
karena nyaman bagi saudara untuk melakukan hal-hal buruk. Tersenyum dan berkata, letakkan tangan Anda di pinggang Anda. Anda bisa seburuk yang Anda inginkan. Orang-orang dengan patuh tidak melawan, oke? Ikan kecil kakak jahat menggeliat di pelukanmu. Berdiri berjinjit, meniup di telingamu. Tubuh harimau bergetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melebur ke pinggang dan membawanya di bahu. Abaikan jeritan ikan kecil. Aku melemparkannya ke sofa, saudaraku. Apa yang sedang kamu lakukan? Larut menjadi beberapa keraguan. Aku nyaris tidak menoleh untuk melihatmu. Sejak Xiao Yue, kamu bilang begitu. Lalu aku minta maaf jika aku tidak membuatnya buruk. Xiao Yue mengepakkan anggota badan dan instrumennya dengan marah untuk memprotes. Tapi kau ditekan dengan ketat. Mereka mengatakan bahwa anak-anak akan dipukuli jika mereka tidak patuh. Kemudian ikannya patuh. Masuk akal untuk mengetik beberapa kali lagi. Keduanya tidak menunda terlalu lama setelah itu. Ketika Larut menjadi duduk kembali di kursi. Aku terlalu malu untuk melihatmu. Cukup jatuhkan sedikit kepala. Jinsi, maafkan aku. Anda melihat adegan ini dengan heran. Jangkau dan sodok ikan kecil di wajah. Membuat kepala ikan yang tersenyum semakin rendah. Xiao Yue, apakah kamu biasanya memiliki keberanian untuk mengebor tempat tidurku? Keluarkan itu, kamu bilang sambil tersenyum, memandangnya dengan tatapan sedikit mengejek. Ah, berhenti bicara. Larut dalam rasa malu dan masukkan tangan kecilmu ke dalam mulutmu. Dia pikir dia bisa mendapatkan air di kepalanya. Ayo, bagus, bagus. Jangan bilang, bangun dan makan. Sudah terlambat untuk tinta. Anda dengan senang hati mengusap kepalanya dan berkata, setelah makan, meleleh menjadi mulut kempis melihat sepatu juga mulut kempis. Ketika Anda meninggalkan komunitas, mulut Anda kempis. Permisi, Saudara Xiao Yue, kurangi bergerak di masa depan, oke? Anda memeluk pinggang ikan kecil itu secara langsung. Bicaralah di telinganya. Ah, larut dalam jeritan. Tutup mulutmu dengan tergesa-gesa. Melihat kembali saudaramu dengan malu-malu, apa yang kamu lakukan? Jangan marah, oke? Ikan kecilku tersayang. Kamu terus berbisik ke telinganya. Aku tidak marah lagi. Wajah cantik ikan yang tersenyum. Itu berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan telinga kecilnya berwarna merah muda. Sangat imut. Anda tidak bisa tidak menggigit telinga ikan kecil itu. Biarkan saja dia pergi. Siapa tahu orang di pelukannya tiba-tiba terpeleset. Tangan yang kau pegang lengannya. Baru saja terjebak di tempat yang lembut. Perasaan menyenangkan itu sangat menyenangkan. Gadis kecil itu mendengus. Tangan kecil menepuk lenganmu. Bagaimana dengan Xiao Chengdu? Saudara jahat itu menggodaku lagi. Bukankah kau bilang tak akan menggoda orang? Setelah mengatakan itu, aku akan menatapmu dengan mata besar. Saya paling suka menggoda ikan kecil. Benci saudara. Cara larut dalam senyum malu-malu. Apakah kamu tidak menyukainya? Saya suka gadis kecil itu dan berjanji dengan wajah merah. Tetapi jika Anda menyukainya, Anda menyukainya. Tidak bisa selalu bergerak. Xiao Yue tidak tahan kesulitan melawan sutra besar. Larut dan mulai memelukmu lagi. Tentu saja, keduanya secara logis terlambat. Ban lama sedikit putus asa. Gajiku tak tahan dengan potongan seperti itu. Peraturan sekolah. Murid yang datang terlambat akan dipotong dari gaji guru. Tidak apa-apa, tidakkah Anda memiliki batasan untuk memotong upah? Saya tahu Anda tiba minggu lalu. Kamu kembali dengan senyuman. Saya akan mencoba yang terbaik ketika ujian tiba. Dapatkan Anda beberapa kompensasi bonus. Melihat cara Lao Ban mengertakkan giginya. Kamu masih menghilangkan senyummu dan berkata, Old Ban tiba-tiba merasa jauh lebih bahagia di hatinya. Aku hanya membiarkan kalian berdua pergi. Saudaraku, saya ingin tidur di pangkuan Anda untuk sementara waktu. Yu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Anda melihat istri Anda.
Ternyata dia tidak memperhatikan. Xiao Yuer juga ingin saudaranya beristirahat, oke? Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu secara paksa menghentikan studimu. Berbaring di pangkuanmu. Anda berpura-pura berada dalam pose belajar. Satu tangan di kepalanya. Ini benar-benar melihat ikan yang meleleh di bawah sana. Ikan kecil itu sangat lucu. Aku suka saat aku tertidur. Xiao Yuer ada di kelas. Tunggu sampai bel sekolah berbunyi. Anda menusuk wajah Xiao Yuer. Tersenyumlah dan mendengus. Dengan enggan mengusap wajahnya di pangkuanmu. Tidak ingin bangun. Jadi Anda mendekati telinga ikan kecil itu. Mengatakan dengan suara gelembung bahwa sudah waktunya untuk bangun. Sayang, dan kemudian kamu melihat. Wajah gadis di kaki itu bersemu merah. Saudaraku, apa yang Anda sebut orang barusan? Ah, apa yang aku teriakkan, kamu berpura-pura. Dan dia berkata, oh, saya baru saja bangun. Katakan padaku, katakan padaku. Tersenyumlah dan segera bangun. Pegang lenganmu dan goyangkan. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan. Anda melihat kakinya dan mencubitnya untuk Anda. Tersenyumlah di pertemuan itu dan regangkan kakimu. Pengiriman dari pintu ke pintu ini jelas tidak murah dan tidak gratis. Anda mengulurkan tangan Anda pada prinsip menjadi seorang pria sejati. Saudaraku, cubit dengan lembut. Tersenyumlah cemberut ya. Ini sedikit menyakitkan. Kakak Koshiro. Hingga kaki ikan kecil itu terjepit semerah wajahnya. Tebal, kamu mau berhenti. Anda bisa berteriak sekarang. Larut dalam pertanyaan yang tidak sabar. Lagi pula, saudara. Dia tidak pernah memanggilnya seperti itu sebelumnya. Tapi aku lupa apa yang baru saja aku teriakkan. Kamu menggaruk kepalamu pura-pura kesal. Apa yang baru saja saya katakan? Bagaimana saya bisa lupa? Saudara, Anda menggertak orang. Senyum dan hidung main-main yang agak sedih. Di mana aku mengganggumu? Anda hanya menggertak saya. Kamu pembohong besar. Senyum dan keindahan menghantammu beberapa kali. Akan menggertak saya. Akan menggertak saya. Gadis kecil itu selesai berbicara. Dia hanya berbaring di atas meja dan tidak bersuara. Kamu menahan tawamu. Xiao Yuer benar-benar menawan seperti ini. Anda meletakkan satu tangan di kepala ikan dan merasakannya. Berbisik dekat telinganya, kakakku tahu. Bayi yang baik adalah yang paling patuh. Bel sekolah berbunyi. Periode pertama adalah kelas lama. Anda menyelundupkan permen lollipop dari tas Anda. Gemetar di depan pencairan. Mata gadis kecil itu berbinar. Menangkap satu rasa anggur. Robek dan serahkan padamu. Si lilin berbisik, kakak, kamu makan dulu. Anda membawanya dengan senyuman. Lalu tempelkan ke bibir ikan kecil itu. Buka mulutmu. Gadis kecil itu menunjukkan ekspresi senang dan puas. Saya sedang mendengarkan kelas untuk sementara waktu. Kamu merasa ada sesuatu yang lengket di sekitar mulut. Berbalik dan lihat pembubaran dalam buatan sendiri dengan permen lollipop. Kakak, kamu juga makan. Buka mulutmu. Larut menjadi senyum cerah. Anda membuka mulut Anda dan membiarkan dia masuk. Saat itu, Anda tiba-tiba menemukan bahwa gula Xiao Yuer hilang. Makan begitu cepat. Apakah kakak manis? Mata dan mulut yang tersenyum berbisik. Dia menjilat mulutnya. Tunjukkan godaan. Ada perasaan yang tersisa. Kau baru tahu nanti. Gula di mulutku rasanya seperti anggur. Kamu mengangguk kosong, hei. Ini benar-benar manis. Lebih manis dari sebelumnya. Bel sekolah berbunyi. Anda menyipitkan mata selama 10 menit langsung di kaki ablasi. Rasakan sentuhan lembut dan halus. Tidur yang nyaman. Kakak sudah bangun. Ketika guru sejarah masuk. Mencair ke langit dengan lembut membangunkanmu. Ini seperti mengetahui bagaimana perasaan ikan kecil berbaring di pangkuanmu. Sangat nyaman sampai aku tidak ingin pergi. Tapi di bawah serangan dicairkan menjadi menggaruk gatal karena demam. Masih jujur, menganggur kamu, bermain dengan rambut ikan kecil.
berbalik dan berputar di jari. Lalu aku melepaskan senyumku dan melirikmu. Bergerak ke arahmu, karena nyaman bagi saudara saya untuk bermain. Nanti, dia mungkin juga meletakkan kepalanya tepat di bahumu. Kau tersenyum misterius, ikan kecil. Apa yang ada di bahu saudaraku? Kepala orang, dan lengan. Xiao Yue kembali ke bahu kakaknya dengan bingung. Anda dapat memiliki betis Anda. Anda tiba-tiba bersandar ke telinga ikan kecil itu. Berkata lembut, kakak yang buruk. Anda menggertak orang. Dalam senyum provokatifmu, mata Xiao Yue bingung sejak awal. Lambat laun menjadi pemalu. Dia mengerti bahwa kakak laki-laki cabul itu paling membencinya. Xiao Yue mengubur wajahnya tepat di depan dadamu. Dan Anda menyentuh daun telinganya yang memerah. Untuk gerakan harian Xiao Yue, hehe. Saudara Xiao Yue, apakah mudah untuk digulung? Segera. Itu baru saja keluar dari pelukanmu. Oke, kamu tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba seringai muncul di sudut mulutnya. Jika tidak, Xiao Yue, kamu juga akan menyingkirkanku. Oke, larut di mata. Dan kemudian aku akan menyentuh kepalamu. Tidak bisa melakukannya di sini. Jika Anda ingin menyelesaikannya, Anda harus pulang. Anda buru-buru menolak untuk tiba. Kakak kamu bajingan. Senyum Yu membuka mulutnya dengan bodoh. Kemudian saya melihat bahwa Anda memiliki energi yang buruk. Melihat ke belakang, aku tersipu. Anda melihat waktu. Kelas tidak akan sampai sementara waktu. Dia hanya meraih pinggang Xiao Yue dan mencubitnya. Lagi pula ada meja di jalan. Tidak ada yang bisa melihat. Larut dalam tamparan yang membuka tanganmu. Orang ini nyata akan mengatakan lelucon kotor. Meskipun dia mengatakan itu karena dia adalah saudaranya, dia tidak melawan. Hanya ikan kecil, ikan baikku. Jangan marah, oke? Kamu berbisik ke telinga Xiao Yue. Tidak marah padamu. Larut menjadi bisikan. Orang-orang hanya pemalu. Dan Anda meragukannya. Mengapa saya tidak melihatnya ketika Anda membalik tempat tidur? Xiao Yue berkata dengan marah. Jika kau tidak percaya padaku, cium aku. Aku malu untuk menunjukkannya padamu. Ini, sekarang giliran Anda untuk menjadi sedikit malu. Oke, kakak menggodamu. Tersenyumlah di bibirmu yang mungil. Kau lega, tapi sayang sekali. Anda benar-benar ingin mencium. Istirahat makan siang di siang hari. Apakah Anda akan bermain basket dengan teman sekelas Anda setelah makan malam? Tersenyumlah dan kemudian berdiri dan lihat ikan kecil itu. Kau punya air untukku? Bertanya sambil tersenyum. Siap. Tapi aku bersembunyi. Tebak di mana itu? Tersenyumlah dengan air di belakangmu. Mata penuh senyum. Saya kira itu di sini. Dan Anda melingkari pinggang ikan kecil itu. Tubuh keduanya hampir bersentuhan. Aroma samar gadis itu memabukkan. Adegan ini terlihat seperti meledak di mata orang lain. Kerumunan langsung mendidih. Saudaraku, kamu hanya bisa menjadi milikku. Tersenyumlah seolah bereaksi saja. Malu mengungkapkan perasaanmu, gadis kecilku tiba-tiba mendominasi. Kau lengah, apa yang ingin kau katakan? Tapi saya tidak tahu harus berkata apa ketika saya membuka mulut. Saudaraku, mereka memanggilmu untuk bermain. Tersenyumlah saat kamu terlihat gugup. Mau tak mau terlahir untuk memecah suasana canggung ini. Kamu hanya milikku. Anda tiba-tiba membungkuk ke ikan kecil dan berbisik. Kemudian Anda segera kembali ke pengadilan. Hanya gadis kecil yang tersisa di tempatnya, pemalu dan menutupi wajahnya. Istirahat makan siang telah usai. Anda membantu petugas yang terluka kembali ke kelas. Kamu bilang kamu juga nalan, dan tidak ada orang di bawahmu. Anda bisa terkilir kaki Anda, bukan begitu? Hei, pelan-pelan, kata polisi yang sama sedih. Kakak, pelan juga, jangan biarkan dia jatuh bersamamu. Larut menjadi pengingat kelahiran. Bukan aku yang terluka. Mengapa Anda mengingatkannya untuk tidak jatuh?
Tong Jing bertanya dengan wajah sedih. Dia saudaraku. Aku harus peduli padanya, bukan? Larutkan ke dalam jawaban alami. Selain itu, jika saudara saya tidak bergulat, bukankah kau juga lebih aman? Tiba-tiba di tikungan, Anda dipukul keras oleh seseorang yang keluar. Jatuh ke tanah. Permisi, aku tidak bermaksud. Tang Lin masih menyentuh dadamu dengan cemas. Seperti aku takut menyakitimu. Di mana kau menyentuh? Saudaraku, hanya aku yang bisa menyentuh dan larut dalam kemarahan dan berkata. Anda mengatakan jika itu orang lain. Larut menjadi kemungkinan dan percaya. Tapi masalahnya adalah orang ini adalah Tang Ling. Dia telah mengejarmu selama 2 tahun. Meski ditolak berkali-kali, tapi aku tetap mengejarmu tanpa ragu. Dan di mana Anda akan menyentuh tangan Anda? Bisakah Anda merasakan jarak? Larut dalam menggertakkan gigi. Apa pedulimu? Kau pacarnya? Lagi pula, saya tidak yakin tentang hubungan, kan? Tang Lin berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak peduli apakah dia pacarku atau bukan. Dia adalah calon istriku. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain menggertak Xiao Yue? Anda lurus. Dia mengambil bahu ikan snapdragon dan berkata mendominasi. Wajah gadis kecil itu memerah setelah menyikatnya. Kakakku bilang aku istrinya. Tersenyumlah dan tutupi wajahmu yang tersenyum dengan malu-malu. Sudut mulut sedikit terangkat. Dan menjadi seorang gadis. Jangan selalu menyentuh lawan jenis dengan sengaja. Anda menatap mata Tang Ming dengan sedikit peringatan. Bagaimana dengan dia? Sejak aku melihatmu, dia sudah condong ke arahmu. Tang Ming menunjuk Xiao Rongyu dengan cemas dan berkata. Dia berbeda, karena aku menyukainya. Saya tidak menyukainya. Bisakah kamu mengerti aku? Kamu mendesah. Bagaimana bisa begitu sulit untuk berkomunikasi? Oke, Anda tidak ingin tinta lagi. Aku ingat bahwa aku telah menolakmu berkali-kali. Tolong jangan ganggu kami lagi. Kau pasti pernah mengalami terjerat, bukan? Kemudian Anda bisa mengerti bagaimana rasanya dilecehkan. Saat ini, Xiao Rongyu juga bertanya pada Tang Lin. Lagi pula, Tang Lin tidak berpenampilan buruk. Tang Lin menundukkan kepalanya, karena dia memang pernah diganggu sebelumnya. Sekarang aku memikirkannya, sepertinya aku juga mengganggu orang lain. Tapi dia juga tidak mau melepaskan orang yang disukainya. Aku hanya ingin bertanya, tanpa dia, apakah Anda akan menyukai saya? Tang Lin berkata untuk mengantisipasi. Tidak, kamu menurunkannya dengan bersih. Karena tidak ada yang seperti itu jika. Jadi berhentilah berpikir bahwa aku akan menyukaimu. Itu tidak mungkin. Pulang malam, Anda baru saja masuk dan menutup pintu. Ada liontin ekstra di tubuh. Dan liontin ini tentu saja adik laki-laki. Aku bisa menempel pada saudaraku lagi. Senyumnya bengkok, ketergantungan di mata tidak terselubung. Anda menjemput gadis kecil itu. Tanya Hubo sambil tersenyum. Apakah Anda ingin saya memberi Anda makan malam pada jam? Tidak, aku ingin tidur. Yu tersipu dan menggeleng. Tapi lengan di lehermu lebih erat. Anda dengan patuh membawanya kembali ke kamar. Anda tidak meminta pemisahan kamar seperti dulu. Lempar ikan kecil di tempat tidur. Kemudian menerkam. Anda tidak malu dengan hidung merah Anda. Tapi ditendang oleh ikan kecil. Lihat apakah kamu masih menggertak orang lain. Larut di mulut. Ia membuang muka dengan rasa bersalah. Anda baru saja melemparkan saya ke tempat tidur. Dia pikir dia akan melakukan sesuatu yang memalukan. Siap berbaring dan menerima. Alhasil, ada rasa gatal di pinggang. Kakak, jangan digaruk. Hahaha. Senyum berputar-putar. Akibatnya, ketika Anda menggaruk telapak kakinya, kakinya memberikan tendangan bawah sadar. Dan kemudian hidung Anda membengkak seperti ini. Kenapa aku merasa bengkak? Anak didik itu bilang, ilusi-ilusi. Ini hanya merah. Tersenyumlah dan pukul haha. Ini hampir jam 12. Ayo tidur. Mengatakan itu, Xiao Yue bertelanjang kaki.
Saya pergi untuk mematikan lampu. Tunggu sebentar, piyama Xiao Yuer belum diganti. Sepertinya kau tiba-tiba teringat sesuatu. Cepat dan ingatkan. Tidak masalah, matikan lampu dan itu akan menjadi gelap. Kami tidak bisa melihat siapapun. Ikan yang tersenyum tidak peduli tentang itu. Mematikan lampu dengan sekejap. Mengapa saya tidak keluar dan mengubahnya? Anda masih merasa sedikit berbeda. Bangun dan bersiaplah untuk pergi. Kakak, sebaiknya segera ganti. Setelah beberapa saat, mata terbiasa, tetapi mereka dapat melihat semuanya. Dia tersenyum dan berkata, Anda mengambil napas. Dia dengan cepat membuka selimut untuk menutupi dirinya. Oleskan dan ganti piyama. Ketika Anda mengubahnya dan menunjukkan kepala Anda. Mata menyesuaikan diri dengan gelap. Saya kebetulan melihat wajah gadis itu yang terbalik sangat dekat. Senyum Yu masuk ke dalam selimut dan memeluk kakaknya. Beri aku pelukan. Tidurlah, ikuti kekuatannya dan ucapkan selamat tinggal dan berbaring. Aku sudah berbaring, hanya butuh selamat malam saudaraku. Tersenyumlah dan mengangguk patuh. Mata cerah melihatmu seperti ini. Selamat malam, ikan kecil. Katamu, tempelkan di dahinya. Gadis kecil itu pun menjawab dengan manis, selamat malam kakak. Aku paling suka kakakku. Cepat mendekati akhir pekan. Dan setelah seminggu menggiling, kau juga menahan diri dari awal. Dan rasa sakit itu menjadi kebiasaan. Sekarang kamu memeluk ikan kecil yang harum setiap hari. Tua nyaman. Dan ketika Anda bangun, terkadang, ada manfaat tambahan. Seperti saat aku bangun pagi ini. Rasanya lembut dan nyaman. Bagaimanapun, saya menggosoknya dengan cara. Lalu aku mendengar orang yang berbaring di sebelahku bersenandung pelan. Setengah menyipitkan mata. Saya baru saja membuka mata dan penglihatan saya sedikit kabur. Tapi kamu masih bisa melihat wajah merah gadis itu. Selamat pagi, ikan kecil. Kenapa wajahmu memerah? Apa kau tidak nyaman? Anda menggosok mata Anda dengan tangan Anda. Setelah menggosok matanya, dia meletakkan tangannya kembali. Xiao Yuer, mengapa kamu bernapas begitu berat? Anda memiliki satu mata terbuka. Saya akhirnya melihat keadaan pembubaran saat ini. Saudaraku, Anda benar-benar benci menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Larut ke dalam mata dan tekuk Anda. Apakah orang ini masih bangun? Karena itukah kau tak tahu? Ya, maaf, Anda yang bereaksi. Hanya butuh 2,5 detik untuk bangun. Dia dengan cepat mengambil kembali kaki babi asinnya. Permintaan maaf yang gagap. Sambil tersenyum Yu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Keduanya mulai berselingkuh lagi. Xiao Yuer, apakah kamu memaksaku untuk bangun dulu? Aku benar-benar tidak bermaksud diam untuk sementara waktu. Kau yang pertama membuat masalah. Aku tahu itu. Larut menjadi bisikan. Itu seperti ini ketika dia bangun. Lalu kenapa kau tidak melepaskan tanganku? Kamu menggaruk kepalamu dengan canggung. Saya melihat Anda sangat nyaman. Dan aku juga tidak menyukainya. Keduanya sedikit malu. Bagaimana denganmu? Anda menangis dan bertanya dengan provokatif. Aku tidak tahu. Senyum jelas tidak mengharapkanmu untuk menanyakan ini. Setelah menyadari maksudmu, cukup kubur wajahmu di bantal. Kaki kecil masih malu-malu menepuk tempat tidur. Kakak adalah orang jahat besar. Kamu tersenyum dan menyentuh telinganya yang sudah merah. Apa yang harus saya lakukan jika kelucuan ikan kecil itu menyentuh hati Anda? Anda masih tidak bisa lepas dari desa Xiao Yuer yang lembut. Di kamar saat ini, udara memanas. Suasana ambigu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Zila melelehkan hidung ikan. Mata berbinar dan wangi. Apakah Anda mencuci tangan? Itu akan dilakukan nanti. Anda membebaskan tangan untuk mencukur hidungnya. Kucing kecil rakus. Cucilah saat bangun tidur. Pria yang bisa memasak adalah yang paling tampan. Xiao Arowana menjawab dengan patuh. Mata penuh ketergantungan. Kamu tidak bisa tidak bahagia. Xiao Yuer, pujian.
Aku akan menggantungmu. Dapurnya agak panas. Xiao Yue, sebaiknya kamu pergi keluar. Tidak masalah. Ini mulai dingin di bulan November. Saya merasa cukup hangat. Tapi bagaimana mungkin ikan yang meleleh bisa mendengarkan? Bodoh. Lihatlah kelangkaan yang muncul di dahi Xiao Yue. Jika Anda tertekan, bersihkan dia dengan lengan baju Anda. Saat ini dia tersenyum bodoh. Ada kelembutan yang tak terselubung di matanya. Konyol juga adik bodoh ingin kakak memberi makan. Tersenyum di meja makan. Melihat lurus ke arahmu. Tersenyumlah sedikit. Ambil sepotong daging dan berjalan ke arah ikan kecil itu. Ini dia pesawat kecil. Kemudian Anda mengambil giliran lain dan mengirim diri Anda kembali. Larut ke dalam mulut terbuka yang tercengang. Dengarkan saja kamu mengunyah dan berkata. Dan itu berhasil. Makanlah, ikan kecil. Kenapa kamu tidak memakannya? Apakah kamu tidak menyukainya? Anda mengambil sepotong daging, goyang di depannya, lalu masukkan ke dalam mulutmu. Anda cukup larut.